Indonesia. Pada kesempatan ini, kami juga ingin memperkenalkan orang-orang yang sangat inspiratif yang terlibat dalam pelaksanaan program ini. Yang pertama, ada Dewan Komisioner yang merupakan orang-orang yang sangat berpengalaman yang akan memberikan penilaian dan pengujian kepada bisnis yang berpartisipasi dari 3 aspek, yakni paham, piawai, dan personal. Di mana ada Bapak Surjanto Yasaputra sebagai Ketua Dewan Komisioner, Bapak Helmi Aya sebagai Dewan Komisioner, dan ada Ibu Antarina SF Amir sebagai Dewan Komisioner. Dan yang kedua, ada coach yang terlibat di Diploma Success Challenge Season 15. Ada Bapak Jupaka sebagai Serial Trainer, ada Bapak Andanu Prasetyo sebagai CEO of Maka Group, founder toko kopi Tuku. Ada Ibu Nilam Sari sebagai founder dan Bisdep Director PT Sari Kreasi Boga Tbk, dan Bapak Arif Budiman sebagai CEO PT Agrino. Boleh dong kita apresiasi kepada DSC yang sudah memberikan peluang bagi bisnis kita. Sungguh luar biasa dan diharapkan kita untuk gimana sih progres bisnisnya agar daftar di DSC ini. Nanti formatnya akan dilampirkan. Untuk yang mau daftar bisa pada link player atau pada https://bit.ly DSC Season 15. Jangan lupa untuk follow Instagram Diplomat Sukses. Boleh yang mau follow Instagram buka handphonenya terlebih dahulu. Namanya Diplomat Sukses. Ini udah follow belum? Udah ya. Baik, saya buka. Saya mau pantun dulu, boleh nggak? Boleh. Oke. Mencari timbas anak darah, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka acara, selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Sunda Aryana MPD/MM selaku Rektor Universitas Bina Dharma. Yang kami hormati Ibu Yeni Esa MIkom selaku CEO PT Cemole Indonesia. Yang kami hormati Bapak Gali Panji STPMT selaku CMO of Solusi Digital Branding. Yang kami hormati Ibu Terry Belinda Esos sebagai CEO of Iwakin CP Eugen Corp. Dan yang kami banggakan seluruh peserta DSC yang berbahagia pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat serta nikmatnya lah kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menghadiri acara ini. Tak lupa sholawat seiring salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan kita semua yang hadir pada acara ini, insya Allah senantiasa menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk mempersingkat waktu sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang, saya Putri Nabila Sari selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara dimulai, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu dan dimohon untuk para hadirin berdiri.
silakan duduk kembali. Baiklah, marilah bersama-sama menadakan tangan seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga acara pagi hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Yang dalam hal ini pembacaan doa akan dipimpin oleh Saudara Ahmad Dimas Al-Furqon. Kepada saudara disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memimpin doa menurut agama Islam. Bagi agama lain silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Kita mulai dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbiki rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Saudara Dimas. Selanjutnya, sambutan dari Rektor Universitas Bina Dharma kepada Ibu Profesor Dr. Sunda Aryana MPDMM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber pertemuan pada pagi hari ini, Bapak Galih Panji selaku CMO Solusi Digital Branding. Selamat pagi, Pak. Kemudian Ibu Terry Belinda Pritasari, CEO of Iwakain. Selamat pagi, Ibu. Dan sahabat kami dan juga ini sebetulnya alumni Universitas Bina Dharma, Ibu Yeni Cek Molek dari PT Cek Molek Indonesia. Selamat pagi. Dan tentu saja seluruh tim DSC Jakarta Wismilak, ada Bapak Ronald, Ibu Lira, dan pastinya seluruh peserta pengusaha UMKM yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertemu di ruangan ini dalam keadaan sehat. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang.
tak sayang maka tak cinta. Jadi izinkan saya memperkenalkan Universitas Bina Dharma, karena ternyata audiens pada pagi hari ini adalah pengusaha-pengusaha UMKM dari seluruh Sumatera Selatan. Mungkin juga baru pertama kali hadir di kampus Universitas Bina Dharma. Perkenalannya singkat aja, di mana Universitas Bina Dharma ini berdiri sejak tahun 1993, tapi baru menerima mahasiswa pertama kali itu tahun 1994 dengan mulanya 2 sekolah tinggi. Mungkin ada yang ingat bahwa kami itu mulai dari sekolah tinggi ilmu ekonomi dan sekolah tinggi manajemen informatika dan komputer. Jadi Universitas Bina Dharma sebetulnya adalah pertama kali yang membuka ilmu komputer untuk strata 1 di Sumatera Selatan, dan baru diikuti oleh, sekarang sudah banyak tapi mulanya dari Universitas Bina Dharma, dan baru menjadi universitas itu pada tahun 2002 dengan menggabungkan 2 sekolah tinggi itu dan menambah beberapa fakultas sehingga memenuhi syarat untuk menjadi universitas. Dan sebagai informasi, Universitas Bina Dharma itu sudah memberikan mata kuliah kewirausahaan sebagai mata kuliah institusi, sehingga semua program studi mendapat pembekalan kewirausahaan, karena Universitas Bina Dharma punya moto untuk menjadikan lulusan bukan job seeker, tidak hanya job seeker tapi juga job creator. Mungkin kita tahu dan pernah baca buku Robert T. Kiyosaki, judulnya itu Poor Dad and Rich Dad, di mana Robert T. Kiyosaki itu membagi menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama itu employee, pekerja yang dapat gaji bulanan, itu masuk kuadran pertama. Kuadran kedua professionals, professionals itu notaris, dokter, itu masuk kategori professionals. Dia bekerja tapi dokter gigi itu masuk golongan professionals. Kuadran ketiga itu employer. Bapak Ibu semua peserta pada hari ini alhamdulillah sudah masuk kuadran ketiga, karena Bapak Ibu yang memberi gaji pada, mungkin sudah ada beberapa karyawan yang bekerja. Jadi memang kuadran ketiga ini inilah yang sedang nantinya akan kita kerjasamakan dengan DSC. Dan kuadran terakhir investor. Kalau sudah investor, uang yang bekerja untuk dia, dan insya Allah Bapak Ibu peserta program DSC pada pagi hari ini nanti akan naik tingkat menjadi kuadran keempat, menjadi investor. Alhamdulillah pada masa Menteri Nadiem Makarim saat ini ada namanya MBKM, di mana memang tadinya itu hanya Bina Dharma yang memiliki mata kuliah kewirausahaan. Dengan MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, salah satu dari 9 kegiatan MBKM itu adalah kewirausahaan. Artinya pemerintah sangat concern, pemerintah sangat peduli dengan keberadaan UMKM. Mengapa? Karena UMKM ini sebetulnya membantu pemerintah dalam meningkatkan produk domestik bruto. Kita tahu pada saat krisis moneter dan COVID itu ternyata yang masih berjaya itu UMKM. Dan UMKM juga karena menyerap tenaga kerja cukup tinggi, jadi mengurangi
tingkat pengangguran. Maka itu kegiatan ini menurut saya sangat baik yang diselenggarakan oleh ini, kalau saya tidak salah ini, dan lihat juga nyontek di situ, ini sebetulnya DSC atau Diplomat Success Challenge ini adalah program reality show season 15 ya, sudah season yang ke-15, dan kalau saya melihat program ini memberikan hibah modal usaha sebesar 2,5 miliar, betul ya. Jadi ada kesempatan buat Bapak Ibu pengusaha UMKM untuk mendapatkan pendampingan dan bantuan finansial dari program ini. Jadi menurut saya ini program dan kegiatan yang baik sekali. Jadi saya ikut mendoakan semoga Bapak Ibu peserta pada program kegiatan Diplomat Success Challenge pada hari ini nanti akan mendapatkan manfaat dari pertemuan pada pagi hari ini. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Saya akhiri juga dengan pantun. Makan durian, minumnya selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Sunda Aryana yang telah menyampaikan kata sambutan yang sangat luar biasa. Dan tibalah kita di acara puncak, yaitu talk show bersama para narasumber yang sangat luar biasa dan CEO yang telah sukses ini. Inilah 3 orang yang akan menginspirasi kita semua. Yang pertama ada Ibu Yeni Cek Mole sebagai CEO PT Cek Mole Indonesia, Bapak Gali Panji sebagai CEO of Solusi Digital Branding, dan yang terakhir ada Ibu Terry Belinda sebagai CEO of Iwakin. Dan pada talk show kali ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Saudara Fauzan Aziman. Oke, baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sunda Aryana MVDMM. Makasih banyak, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih loyo ya. Ini kira-kira kalau masih loyo kayak gini biasanya ada 2. Pertama, kalau enggak belum, perutnya masih kosong atau dompetnya yang kosong. Nah ini tadi kan udah dapat snack kan di depan kan, tapi masih kurang bersemangat begitu hari ini. Karena ini adalah sebuah program yang mendapatkan, tadi dimention oleh Ibu Rektor kita, bahwasanya ada hibah 2,5 miliar. Itu uang ya, bukan daun. Oke, sekali lagi saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Hum Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang hadir di sini. Jadi perkenalkan, nama saya Fauzan Aziman yang akan memandu acara dari awal hingga selesai nanti. Baik, kita hari ini akan ada 3 narasumber. Jadi di sesi pertama ini kita ada 3 narasumber yang sangat luar biasa dan sangat inspiratif. Tadi sudah dimention juga oleh MC ya, disounding oleh MC. Jadi ketiga narasumber ini sangat luar biasa ya. Yang pertama ada Mbak Yeni Cek Mole. Kayaknya udah kenal semua ya di sini ya, khususnya di Kota Palembang. Mbak Yeni Cek Mole sebagai CEO dari PT Cek Mole Indonesia. Kemudian yang kedua ada Mas Gali Panji sebagai CMO, Chief Marketing Officer dari Solusi Digital Branding. Baik, yang ketiga ada Mbak Terry Belinda
selaku CEO dari Iwakin, dan beliau ini juga sebagai Den dari DSC Season 15 Roadshow Kota Palembang. Bahwasanya beliau ini adalah alumnus dari program DSC tahun 2022 ya Mbak? 2022. Nah nanti mungkin kita bisa banyak-banyak ngobrol begitu dengan Mbak Terry perihal tentang program ini. Baik, mungkin kita panggilkan untuk maju ke depan. Kami persilahkan kepada Ibu Yeni, kemudian Mas Panji dan Mbak Terry. Boleh dong tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita pada hari ini. Silakan Mbak. Baik. Oke. Nah ini sengaja Mas Galih di tengah-tengah biar diapit kedua ratu kan gitu. Oke, baik. Iya. Oke, baik. Mungkin biar lebih akrab ya, lebih kenal lebih dekat, mungkin kita perkenalkan dulu. Di sini ada Mbak Yeni dari Cek Molek Indonesia. Bahwasanya Pempek Cek Molek berdiri sejak tanggal 29 Desember 2015. Pempek Cek Molek mengembangkan bisnis untuk mencapai tujuan bisnis. Mahir dalam memberikan program pelatihan yang berdampak dan pembinaan personal untuk menginspirasi dan mempersiapkan generasi masa depan pemimpin bisnis. Beliau achievement yang beliau dapat pernah mengikuti Smart Challengers Female Founders Accelerator yang diselenggarakan oleh Female Founders Accelerator. Peringkat kedua dalam kategori Intermediate Product di Indonesia Food Innovation 2022, menjadi top 18 challengers dalam Incubation Diploma Success Challenge 2022. Boleh dong tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita pada hari ini. Baik, jadi peraturannya kita mungkin nanti akan fokus satu-satu. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, kita akan ada sesi pertanyaan setelah ini. Jadi kita akan fokus dulu pada satu-satu, kepada Mbak Yeni, kemudian ada Mas Gali, kemudian ada Mbak Terry. Baik, kita akan fokus ke Mbak Yeni terlebih dahulu kali ya. Selamat pagi Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Iya, Mbak, boleh nggak sih cerita sedikit pengalaman Mbak di dalam industri kewirausahaan ya, khususnya di pempek, khususnya di kategori kuliner, yaitu pempek gitu. Baik, terima kasih Mas Paujan. Selamat pagi teman-teman semua, Bapak Ibu, dan kayaknya mukanya familiar semua. Teman-teman sejawat saya di UMKM Palembang, Sumatera Selatan ini, dan juga ada beberapa teman-teman komunitas seperti Mas Hardi Bubut ya, siapa yang nggak kenal dengan Mas Hardi Bubut, 1001 komunitas dia punya gitu. Dan kebetulan saya juga adalah alumni S2 di Universitas Bina Dharma ini di komunikasi ya. Sangat senang sekali hari ini saya diberi kesempatan. Kebetulan Mbak Terry adalah sama-sama kami alumni Indonesia Innovation IFI ya, IFI Kementerian Perindustrian Republik Indonesia di tahun 2022 ya, 2022. Jadi kami sama-sama alumni yang waktu itu kami lolos kurasi dan masuk di finalis di tahun 2022. Jadi mungkin nanti saya bisa bicara juga dan bisa berbagi pengalaman bagaimana kita mengikuti kurasi dan bagaimana kita fokus di kurasi tersebut. Dan juga bukan berarti tujuan kita hanya untuk mendapatkan award, tapi dibalik itu apa manfaat positif untuk perkembangan bisnis kita dan impact ke teman-teman sekitar kita, baik itu lingkungan maupun people gitu. Berbicara Cek Molek sendiri, itu pempek Cek Molek
mulai berdiri tahun 2015 di akhir tahun ya, di Desember 2015. Saat itu saya benar-benar resign dari bankir. Jadi background saya itu adalah bankir. Ada teman saya di sini satu bankir juga, Mas Yono. Kami salah satu di satu tim sejawat juga di bank. Dan saat itu saya benar-benar hijrah ya, bukan hijrah, maksudnya dari bankir ke bisnis, ke usaha. Itu di luar dugaan Mas Fauzan dan teman-teman semua. Di luar dugaan saya bahwa bisnis itu bukan waktu pendek untuk kita berjuang dan sukses, tidak. Jadi berdarah-darah dulu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun itu benar-benar saya di titik terendah gitu kan. Nah, ini saya berbagi pengalaman karena bisnis itu berproses. Kita tidak bisa langsung naik ke atas. Semua berproses dan kita nikmatin prosesnya gitu. Kita nikmatin prosesnya dan kita belajar dari kegagalan. Banyak sekali saya gagal waktu itu, tetapi saya yakin bahwa saya tidak akan sia-sia keluar dari bankir. Alangkah menyesalnya saya kalau saya tidak berhasil gitu kan gitu. Nah, di Desember 2015 saya mempunyai target market tidak berubah sampai dengan saat sekarang. Target market saya adalah di luar kota Palembang justru itu. Bisnis yang saya geluti adalah kearifan lokal. Kearifan lokal kuliner khas Palembang yang sangat kita banggakan semua, yaitu pempek dan turunannya. Nah, kenapa tidak pempek ini kita jadikan kuliner yang bukan hanya lokal saja yang dinikmati, tetapi bisa dinikmati oleh masyarakat seluruh Nusantara. Sehingga makanan ini bukan kuliner khas, tetapi makanan yang menjadi makanan yang universal. Nah, bagaimana caranya? Ya, salah satu adalah pengalaman saya bekerja di perusahaan. Saya bisa, maksudnya tuh kami di bankir itu ya terbiasa dengan adanya SOP, dengan adanya aturan perusahaan. Nah, kenapa tidak, walaupun usaha saya berbentuk UKM dan baru mempunyai SDM yang di bawah 10 orang, kenapa tidak kita menjalankan itu kalau kita mau berstandar gitu. Kuliner lokal kita jangan kecil hati dan jangan malu, apalagi sekarang Gen Z ya. Gen Z itu saya lihat itu dia lebih bangga dengan western food daripada kuliner lokal. Padahal kuliner pempek ini siapapun suka gitu. Seluruh Nusantara, bahkan sekarang di Taste Atlas itu, versi Taste Atlas ada 3 kali dalam 2 tahun terakhir ini pempek ini menjadi makanan terenak. Dan bahkan baru-baru ini adalah makanan terenak ketiga untuk seafood ya, untuk seafood. Nah, dari situ acuan bahwa kuliner khas kita ini sangat kita banggakan dan perlu kita banggakan. Bukan kami sebagai pelaku usaha yang wajib untuk berjuang itu, tetapi kita semua di sini, pentahelik, beberapa komunitas media, bahkan akademisi, bahkan government itu harus kompak untuk memajukan dan memviralkan pempek ini. Dan alhamdulillah sekarang berproses dan ada realitanya kan, bahwa pempek sudah diakui dan pertumbuhan, kebetulan saya juga ketua asosiasi pengusaha pempek Palembang ya, pertumbuhan pempek ini sangat luar biasa. Satu hari produksi pempek ini sampai 12 ton. Itu tiap hari ya untuk Palembang. Jadi sangat membantu pertumbuhan ekonomi penduduk Palembang. Dan dimanapun Mas Fauzan kita lihat, di kampung-kampung, di pinggir jalan, ini kota ini benar-benar kota pempek. Orang yang tidak bisa membuat pempek dan bukan hanya orang Palembang, orang luar kota pun bisa membuat pempek. Jadi unik kota kita ini, unik dimanapun kita lihat orang berjualan pempek dan pasarnya juga beda-beda dan habis terus gitu. Baik pempek harga 1.000, 2.000, bahkan 5.000 punya pasar masing-masing. Begitu Mas Fauzan. Jadi saya sangat bersemangat sekali kalau mengangkat pempek ini ya. Jadi
nanti panjang lah ceritanya gitu. Oke, yang saya dapatkan dari Mbak Yeni adalah bahwa kita butuh kerjasama ya Mbak ya, dari antar lembaga kah atau dari antar UMKM, saling dukung lah, saling support untuk mendukung UMKM khususnya yang ada di Kota Palembang, seperti kearifan lokal yaitu pempek begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah saya sangat penasaran Mbak, karena kan pempek di Kota Palembang itu kan banyak yang jualan ya, tetapi kita sama-sama ketahui bahwasanya pempek Cek Molek itu tetap eksis begitu. Bagaimana cara Mbak Yeni untuk tetap mempertahankan eksistensi dari pempek Cek Molek? Jadi mungkin ada beberapa strategi yang saya jalankan ya dari awal. Itu yang pertama, saya tentukan target market pasar tadi ya. Saya target market pasar saya justru bukan di Palembang, tetapi di luar Kota Palembang, karena saya mau memperkenalkan pempek ini menjadi jangkauannya lebih luas lagi itu. Terus yang kedua, strategi yang saya jalankan itu di awal, paling awal saya mempunyai usaha bisnis ini, legalitas yang saya jalankan, yang saya proses, yang saya buat satu-satu. Saat itu yang pertama kali saya mengajukan, saya ini UKM biasa Mas Faujin yang masih dari nol benar gitu kan, yang harus banyak belajar dan sampai sekarang pun saya tetap belajar. Awalnya saya membuat surat, waktu itu Disperindak, belum dipecah-pecah ya Disperindak. Saya mengajukan surat ke Disperindak bahwa minta dibina. Karena saya adalah baru mulai usaha dan minta dibina untuk menjadi UKM binaan. Karena apa? Kita ini tidak bisa berdiri individualistis sendiri. Kita harus bekerja sama dan kita harus banyak belajar juga. Kita masuk komunitas, kita juga minta dibina sama dinas terkait. Nah saat itu saya diajarkan oleh staf di dinas tersebut bahwa buat surat aja Mbak, katanya buat surat pengajuan bahwa minta menjadi UKM binaan. Nah dari situ mereka kan mengkurasi, melihat kan, oh berarti ada UKM baru nih yang mau dibina gitu. Nah dari situ kan kita sudah mengantongin satu bahwa kita sudah dibina dari UKM dari dinas terkait. Terus juga izin yang lainnya juga kita penuhi. Walaupun misalnya di dinas tersebut mereka memfasilitasi pada saat itu memfasilitasi halal ya, halal. Nah izin yang lain juga kita proses karena apa? Kalau produk kita mau berstandar, kita harus ngikuti standar yang ada gitu, standar yang ada. Kalau lokal ya standar lokal, kalau kita nasional standar nasional. Bahkan kalau internasional pun standar apa yang harus kita penuhi untuk melaju ke internasional tersebut. Karena apa? Walaupun bisnis kita belum besar, tetapi kalau misalnya legalitas yang sudah kita kantongin sudah ada, itu merupakan portofolio kita. Saat kita diminta misalnya untuk expo atau kita diminta oleh buyer atau rekanan kita di luar, kita sudah siap secara internal. Jadi kita tidak mulai dari nol lagi gitu. Nah begitu juga Cek Molek sampai dengan saat sekarang. Kita sudah mengantongi bahkan internasional, ada 3 brand yang sudah mengantongi perizinan internasional untuk pempek ini, salah satunya adalah Cek Molek. Mungkin berpikir orang ngapain ngantongin internasional, toh omsetnya juga belum besar, penjualan juga belum besar. Saya berpikir malah terbalik Mas Faujan, saat kita sudah mengantongin perizinan internasional tersebut, sewaktu-waktu karena kan kita berproses, kita tetap berjuang, tetap misalnya kita jalan, tapi lompatan tertinggi itu kan kita serahkan sama Allah kan, gitu. Selalu punya keinginan untuk. Iya. Nah, setelah kita berjalan tersebut, tiba-tiba nanti kita ada business matching seperti Mbak Terry yang ke Itali gitu kan, business matching dan kita lolos ke business matching tersebut, kita udah siap, kita sudah siap, tinggal kapasitas produksi kita aja yang kita jalankan, begitu Mas. Jadi itu strategi Cek Molek ya. Terus strategi selanjutnya itu berjejaring. Nah, saya ini orangnya yang maksudnya
bergaul ya, bergaul, berjejaring, komunitas apapun yang terkait dengan kita, ya kita ikut gitu, kita ikut terjun, kita ikut berkolaborasi. Karena makin banyak kawan, makin banyak silaturahmi, makin besar rezeki kita, makin besar peluang kita. Contohnya Cek Molek ini menjaring mitra reseller ya. Rata-rata reseller saya itu adalah dapatnya dari grup WA. Jadi saya kirim perizinan Cek Molek dan segala macam itu rajin-rajin ya. Tiba-tiba ada aja yang nyangkut, Mas. Jadi saya rasa berarti ini sangat bermanfaat sekali kolaborasi kita. Terus attitude kita juga bergaul gitu. Itu yang sangat penting. Attitude kita yang sangat yang sesuai lah, yang etis untuk bergaul. Nah, terus satu lagi yang terakhir adalah menjalankan proses ini secara tekun dan konsisten. Nah, itu yang agak sulit karena apa? Kadang-kadang kan kita manusia biasa ya. Kadang-kadang ada demotivasi. Terus tiba-tiba sepi, kita nggak ada motivasi untuk bisnis lagi gitu. Tekun aja, terus saja kita jalankan dan kita belajar, jangan puas dengan hasil kita sendiri. Kalau misalnya ada komplain, kita pelajari, komplain apa sih? Apa masukan? Kita cek lagi, jangan kita langsung tolak. Oh enggak, produk kita enak, enggak mungkin kurang apa, enggak bisa seperti itu. Kita harus tetap belajar. Ya alhamdulillah sampai dengan sekarang Cek Molek tetap eksis gitu, bahkan saat sekarang kita lagi proses untuk menuju ke Jepang ya, insya Allah gitu Mas. Oke, baik. Yang kita tangkap dari penjelasan dari Mbak Yeni adalah tentang legalitas ya, itu penting bagi UMKM, kemudian berjejaring, komunitas dan lain sebagainya, dan terakhir tekun. Nah ini kayak kata Mbak Yeni tadi bahwasanya banyak sekali, khususnya Mbak ya, kayak Fauzan, anak muda yang pengen usaha itu kalau udah nggak laku itu udah mundur biasanya. Nah ini permasalahan yang mungkin harus kita kita kasih masukan begitu kepada anak-anak muda, bagaimana bahwasanya usaha itu ya mau berdarah atau gimana ya jalan aja gitu. Kita kan nggak tahu rezekinya di mana. Oke, baik. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Cek Molek meminimalisir dampak lingkungan dari operasional bisnisnya, misalnya dalam hal pengemasan dan sourcing bahan bakunya, Mbak. Baik, jadi gini, saya menjalani bisnis Cek Molek ini ibaratnya sudah all out ya, cinta mati lah terhadap bisnis ini gitu. Apapun yang akan terjadi dengan Cek Molek, saya udah passionnya udah benar-benar ke Cek Molek ini, benar-benar memperjuangkan Cek Molek ini. Nah, bagaimana saya memperjuangkannya adalah menggeluti dari hulu sampai ke hilir. Bukan hanya kita menjual pempek, tapi juga kita menggeluti ekosistemnya, ekosistem peredaran produksi dari bahan baku sampai end user, sampai terjual di konsumen. Salah satunya adalah packaging. Packaging itu kita juga sebagai pebisnis ini kan harus mempunyai wawasan juga ya, mempunyai wawasan dari hal packaging, dari hal kemasan. Ada misalnya kemasan ini kode-kodenya apakah ini food grade atau tidak, kita harus belajarin semua gitu. Apakah kemasan ini ada primer atau sekunder, itu juga saya dapat juga mungkin dari Google, dari pelatihan juga yang pernah kita ikuti gitu kan, pelatihan kemasan, pelatihan ke packaging. Nah dari situ kita belajar untuk memperbaiki produk kita, sehingga ibaratnya kalau misalnya kita kurasi Mas Fauzan, tidak ada celonyo kalau Palembang ngomong kan, tidak ada celonyo, dan alhamdulillah kita lolos terus gitu, karena semua hal detail kita pelajarin semua dan kita ada backupnya. Nah kalau untuk Cek Molek sendiri salah satunya kita mencari packaging, misalnya premier plastik gitu kan, kita pakai plastik vakum kan. Saya cari plastik vakum dari supplier yang mereka bisa memberi keamanan pangan untuk kita pegang sebagai lampiran. Seperti misalnya di Cek Molek sendiri,
itu menggunakan kemasan primer yang ramah lingkungan. Nah, ramah lingkungan di sini saya minta sertifikasinya dari si produsen plastik tersebut, sertifikasi food grade, terus uji migrasi. Uji migrasi itu berarti tidak terurai antara plastik yang kita pakai itu dengan bahan baku kita, tidak terurai dan terkontaminasi berbahaya dengan produk pempek. Nah, itu saya pelajarin juga sehingga benar-benar produk kita ini aman untuk dimakan oleh masyarakat gitu. Selain legalitas tadi ya gitu. Terus satu lagi itu ada halalnya, karena salah satu yang mensyaratkan kita lolos beberapa kurasi atau kita lolos ke buyer itu adalah kemasan kita itu juga halal ya, halal food. Jadi bukan hanya makanan tetapi kemasan juga. Kalau kemasannya tidak halal, otomatis produknya juga tercemar dan tidak halal juga walaupun bahan bakunya halal gitu. Ya begitulah, jadi ada BPOM-nya, uji migrasi itu keluar dari BPOM. Nah sertifikasi itu saya kumpulkan Mas, saya kumpulkan sehingga pada waktu kita bermitra atau ke calon buyer atau ke calon reseller, semua kita udah kuasain sehingga pada saat kita kan ibaratnya kalau mencari mitra reseller atau mencari mitra buyer itu seperti mencari jodoh ya, mencari pacar gitu kan. Cocok-cocokan Mbak ya? Cocok-cocokan. Jadi dan kita harus mengerti pertanyaan mereka itu harus kita jawab dengan mereka itu satisfied, maksudnya mereka puas. Oh berarti tepat cara saya mencari reseller, misalnya tepat saya mencari Cek Mole ini ibaratnya kan, walaupun misalnya harganya agak lumayan misalkan, tetapi dengan hasil produk dan semua legalitas itu mencukupin untuk semua, untuk kita jual lagi gitu Mas. Baik, terima kasih Mbak Yeni atas pertanyaannya. Lumayan itu ya, daging semua ya penjelasan dari Mbak Yeni. Nah Mbak, sebelum kita pindah ke narasumber selanjutnya, pertanyaan terakhir nih, Pak Ustadz pengen kulik strategi marketing dari pempek Cek Mole begitu. Boleh nggak sih di-share ke teman-teman yang hadir di sini? Boleh sekali Mas Fauzan. Kalau saya boleh ngomong ya, Cek Mole ini tidak ada marketing loh. Jadi marketing itu saya sendiri yang handle. Dari awal saya tidak pernah mempunyai SDM marketing. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa bagaimana strategi saya, bagaimana cara marketing saya, yaitu berjejaring. Network itu sangat penting menurut saya. Walaupun misalnya kita bukan Wonder Woman ya, semua bisa kita proses sendiri itu tidak bisa. Saya seperti saya misalnya, usia bukan Gen Z lagi. Untuk digital marketing saya mungkin di bawah rata-rata. Tetapi kan kita berjejaring. Saat sekarang ada anak-anak yang PKL atau ada anak-anak muda yang mencoba untuk berkolaborasi untuk digital marketing, apalagi sekarang ada banyak jasa konten kan. Nah saya memakai itu, karena kalau saya pikir saya mengambil SDM, itu kan kosnya agak tinggi. Tetapi kalau saya pakai jasa konten, kosnya agak berkurang dan saya maksudnya itu bisa sama dengan teman-teman yang lain yang digital marketingnya bagus gitu, walaupun tidak bagus-bagus amat gitu kan. Nah tetapi begini, kalau kita misalnya bekerja sama dengan jasa konten, jangan kita mengikuti mereka, tetapi kita punya strategi. Apa sih tujuan kita memakai jasa konten? Misal, oh saya mau menghidupkan toko saya lagi gitu, karena Cek Mole selama ini sejak pandemi kan online, semua mainnya mitra kan, mitra reseller. Toko saya sayang nganggur gitu, bagaimana saya mau menghidupkan? Ya saya bekerja sama dengan jasa konten, tetapi bukan mereka yang membuat ini harus hari ini gitu kan, harus buat ini. Tapi setelah mereka desain dan kita lihat tidak sesuai dengan apa yang kita mau, tujuan kita, ya kita bisa revisi, minta revisi. Jadi kuncinya satu, kalau main ke jasa konten itu kita yang membuat strategi, apa tujuan kita, ikut itu. Nah strategi yang lain, tadi saya udah ngantongin legalitas, produk kita udah terus-menerus SSOP dan GMP perusahaan itu saya jalankan. Itu salah satu strategi marketing juga
orang melihat sekarang ini kan konsumen atau masyarakat itu kan sudah pinter-pinter ya melihat digital marketing segala macam. Jadi yang kita share di medsos itu bukan hanya produk ini enak segala macam. Kuliner tuh wajib enak, tetapi bagaimana mengeduket konsumen bahwa mereka akan penasaran dengan Cek Molek. Cek Molek ini seperti apa sih? Kok di Palembang nggak begitu tahu orang Cek Molek gitu kan, tapi nasional lebih tahu gitu kan. Ya begitulah. Nah, yang paling penting juga itu adalah kurasi. Saya mungkin rajin yang ngikutin kurasi, dan itu saya lihat kurasi itu banyak sumbernya ya, dari medsos, dari Google, dari apa namanya, banyak sekali dari kementerian. Nah, saya coba ikuti kurasi. Nah, saat kita mengikuti kurasi itu kan biasanya ada BIMTEK bagaimana cara ngisi, seperti DSC ini kan, bagaimana cara ngisi form, apa syarat-syaratnya. Nah, di BIMTEK itulah kunci saya belajar. Misalnya BIMTEK itu dapat dari YouTube. Saya tiap malam tuh buka sebelum saya buat bisnis proses itu saya buka. Apa sih intinya, apa poin-poin yang dinilai dari kurasi tersebut, misalnya bobot ini 30%, bobot ini 20%. Saya pelajaran itu Mas Faujin, saya pelajarin, oh berarti ini harus memenuhi ini. Sehingga saat kita melakukan buat business planning atau bisnis proses tersebut, itu sudah tepat sasaran. Sehingga alhamdulillah setiap kita ngikutin kurasi, lolos, bahkan kadang-kadang satu-satunya dari Palembang atau Sumatera Selatan. Nah, saya mungkin mau ngajak teman-teman di sini, ayolah kita keluar dari kolam ini kayak di baratnya kan. Kurasi itu kita ikutilah nasional. Sayang sekali karena banyak sekali yang mungkin Mbak Terry dari Jawa ya yang lebih kencang lolosnya gitu. Saya pengennya Palembang ini lolos terus gitu. Harapannya sih setelah ini ada dari teman-teman yang hadir di sini bisa masuk program. Ya, amin. Seperti Mbak Terry begitu. Oke, baik, kita tahan dulu Mbak Yeni. Terima kasih atas sharing-sharingnya, cerita-ceritanya, pengalamannya dan lain sebagainya. Kita akan beralih dulu ke Mas Gali. Selamat pagi Mas. Ya, selamat pagi Mas Fauzan. Baru landing juga Mas ya? Iya. Jadi Mas Gali dari mana Mas? Ya, perkenalkan rekan-rekan semua, Mas Fauzan, Mbak Yeni ya. Saya dari Kota Malang, Jawa Timur ya. Jadi saya baru datang kemarin dan iya betul, saya dari Jawa Timur. Saya baru datang kemarin dan ini the first time, pertama kali saya datang ke Kota Palembang. Ya. Jadi saya luar biasa kagum, wah. Rame betul gitu ya. Bahkan kemarin waktu saya diajak keliling sebentar gitu, emang betul Palembang tuh kota pempek, nyaris di tiap sudut ada pempek, rame banget ya kan. Ya, kurang lebih begitu. Udah kemana aja Mas di Palembang? Jelas ikon utama ini apa namanya? Ampera gitu ya. Kalau kami sih di sini bilangnya London Mas. London. Iya. Oh gitu. London. Oke, iya, Mas, iya. ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa Mas sharing begitu. Iya. Yang pertama adalah sebagai CMO di Solusi Digital Branding, bagaimana Mas Gali memastikan bahwasanya bisnis digital branding dapat tumbuh secara berkelanjutan begitu? Karena ini kan jasa ya Mas ya? Betul, jasa. Baik, sebelum saya menjawab secara inti saya mau cerita sedikit ya. Jadi kami di PT Solusi Digital Branding, salah satu brand kami adalah Kasa Kreatif ya, webnya adalah kasakreatif.com. Kami menghandle cukup banyak kampanye-kampanye digital begitu ya. Yang kami bekerja sama dengan mitra, klien dan rekan-rekan ya, vendor dan sebagainya yang memang khusus bergerak di bidang digital plus branding. Digital di sini maksudnya baik itu jasa pemasarannya, ya, jasa pembuatan webnya, jasa konten-kontennya dan jasa brandingnya itu sendiri. Nah, bagaimana agar branding itu bisa bertumbuh, jasa bidang digital branding bisa bertumbuh ya berarti kita pertama ya kita menjalin kerjasama yang baik ya, mengutamakan kejujuran itu mah pasti ya kan. Yang kedua ya kita memberikan pekerjaan yang melebihi harapan konsumen
pastinya begitu ya. Kenapa demikian? Karena namanya jasa, orang pasti melihat bukan hanya dari hasil akhir apa yang kita kerjakan, tetapi juga melihat bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka, bagaimana pekerjaan itu bisa tepat waktu gitu kan, bagaimana pekerjaan itu bisa sesuai dengan target yang ingin mereka capai. Ya, kalau kita bicara branding, targetnya tentu adalah gimana misalnya suatu brand itu bisa dikenal oleh khalayak luas, bisa dikenal oleh masyarakat luas, agar mereka tahu, kenal, dan harapannya tentu adalah membeli produk tersebut, gitu kan. Nah, pernah ada suatu kejadian di sini, ya. Saya sambil cerita dikit based of my experience, saya berdasarkan pada pengalaman. Salah satu kami mendapatkan project dari sebuah brand begitu ya, kami dapat project sebuah brand, kami diminta untuk membangun digital brandingnya ya, itu dengan menggerakkan ratusan influencer se-Indonesia. Jadi kami diminta untuk bekerja sama dengan para influencer dari dari Aceh, kemudian Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi, Kalimantan. Kami harus memilah dan memilih berbagai influencer atau para selebgram seperti atau tiktokers yang punya banyak followers begitu, untuk memperkenalkan produk kita ini, produk si klien ini ke khalayak luas begitu. Nah, salah satu tantangannya adalah pertama bagaimana mengelola para influencer itu. Ya, yang kedua, gimana caranya pesan itu bisa tersampaikan dengan baik kepada mereka, gitu kan? Pesan baik dari kita kepada, baik dari klien, klien kepada kami, dari kami kepada para influencer, dan dari influencer kepada audiens, gitu kan? Gimana caranya produk itu pesannya bisa tersampaikan, nggak terputus atau patah di tengah jalan, gitu. Contoh, waktu itu produknya tentang produk krim, ya. Sekarang kan lagi booming banget tuh ya, produk-produk krim kecantikan gitu kan. Nah, skincare betul, krim wajah. Nah, itu gimana caranya pesan yang tersampaikan itu bisa benar-benar difahami oleh audiens gitu. Jadi jangan sampai yang harus itu krimnya dipakai sebelum tidur gitu kan, ternyata dipakainya bangun tidur, kan nggak nyampe ya pesannya. Nah, itu harus bisa langkah-langkah itu tersampaikan. Nah, itu adalah salah satu contoh daripada proses digital branding yang dilakukan. Gimana caranya? Ya membuat orang itu yakin dengan kami, membuat konsumen percaya dengan produk yang ditawarkan, ya, dan membuat orang klien itu merasa puas dengan kami. Ya, jadi itu untuk mempertahankan gimana caranya bisnis itu bisa tetap bertumbuh dan tetap sehat begitu. Ya, kurang lebih begitu, Mas Fauzan. Baik, terima kasih Mas Gali. Nah, Mas Gali, setuju nggak sih bahwasanya UMKM sekarang itu harus menggunakan digital begitu, harus memanfaatkan teknologi informasi yang ada karena memang eranya sekarang ya tentang digital begitu? Ya, pertanyaan sangat menarik. Ya, saya pasti sangat setuju sekali. Ya, saya sebagai bukan Gen Z ya. Ya kalau saya mungkin gen milenial gitu ya. Saya salah satu praktisi di bidang digital marketing ya. Saya juga ikut memasarkan produk olahan dari Palembang ya. Nanti kalau sudah diskusi dengan Bu Terry adalah salah satu produsen di bidang ikan giling ya. Nah, istri saya lebih tepatnya itu kami bergerak di bidang sebagai distributornya. Itu ceritanya di Kota Malang, Jawa Timur. Kami ambil di sana. Dan rekan-rekan tahu ya, rata-rata pembeli kami itu plat mobilnya BG semua di Kota Malang sana. Dan rata-rata mereka adalah para pengusaha pempek di sekitar situ gitu. Ya, jadi di Kota Malang Bapak Ibu, pempek itu banyak banget yang buat. Ya. Pempek Palembang itu banyak banget. Dan alhamdulillah kami kecipratan rezekinya dengan apa? Membeli bahan bakunya di kami akhirnya. Ya, salah satu media yang kami gunakan, baik itu Instagram, baik itu TikTok, baik itu YouTube, ya, baik itu Google dan sebagainya, website dan sebagainya, itu kami optimalkan. Untuk apa? Untuk memasarkan produk kami. Ya, kami bukan produsen pempeknya, karena saya pernah buat kami pernah buat rasanya jauh beda ya antara
tangannya orang Jawa dengan tangannya orang Palembang beda banget rasanya gitu kan ya. Jadi kami hanya mensuplai bahan bakunya. Apakah cuma itu? Tidak Bapak Ibu, kami juga nyuplai untuk gulanya, ya, untuk gula batoknya. Yang awalnya tuh hanya nyuplai bahan baku ikan gilingnya, ya, ternyata orang minta suplai juga bahan bakunya, gula batok gitu ya. Nah akhirnya itulah yang coba kami penuhi untuk di sana, ya. Jadi nyaris kami hampir seminggu sekali itu kami dapat ini. Saya makan pempek Bapak Ibu, ya. Kami ngirim bahannya gitu ya, ngirim bahan baku ikannya, gula batok, kemudian ada tepungnya gitu kan, ada yang dibutuhkan bahan bakunya di situ. Nah itu kami kadang dikasih ini ya, pempek dari hasil jadinya di situ gitu ya. Dan itu luar biasa sekali, ya. Artinya apa di situ? Perputaran itu kencang di sana. Minat orang terhadap makanan khas Palembang itu tinggi di sana, Bapak Ibu. Ya, dan rata-rata sekali lagi para pembeli kami itu mobil setiap kali saya antar pesanan mobilnya plat BG di Jawa Timur. Ya, selalu begitu. Ya. Kita orang Palembang semua. Ya? Palembang semua. Begitu, ya. Oke. Baik, gimana sih Mas untuk menentukan platform yang tepat untuk digital branding begitu? Baik, sebelumnya saya sebutkan dulu digital branding itu apa. Kalau tadi kan kita ngomong tuh digital branding itu apa dan gimana. Ya, kalau digital branding namanya brand, nge-branding, ya. Brand dengan branding adalah dua hal yang berbeda. Kalau brand itu mereknya, ya bahasa gampangnya begitu, mereknya. Jadi contoh, Ibu ini punya brand namanya pempek Cek Mole gitu ya. Nah itu brand. Branding berarti memperkenalkan produk tersebut kepada khalayak luas, kepada masyarakat luas. Memperkenalkan produk yang dimiliki agar orang itu tahu dan paham, kenal dengan kita. Masuk dalam benak pikiran mereka. Ya, itulah yang disebut dengan branding, memperkenalkan. Nah, lalu bagaimana dengan proses digital branding? Kalau branding mungkin secara umum Ibu tadi disampaikan dengan berjejaring, ya kan, bekerja sama dengan banyak pihak gitu ya. Kalau misalnya kita lihat secara konvensional, ya, misalnya sebar brosur atau kita pasang poster gitu ya, pasang spanduk, banner dan lain sebagainya, itu adalah salah satu bagian daripada branding. Ya, sedangkan digital branding adalah proses branding yang dilakukan dengan menggunakan media digital tentunya. Ya, contoh misalnya dengan membuat konten di sosial media, baik itu di Instagram, di TikTok, di Facebook, di YouTube gitu ya, atau dengan menggunakan website gitu ya misalnya, atau dengan menggunakan bekerja sama dengan Pak influencer gitu ya. Intinya apa? Memperkenalkan produk yang kita punya kepada khalayak luas. Goalnya apa dulu? Beda. Kalau branding itu membuat orang jadi masuk ke dalam benaknya mereka. Ya. Jadi Bapak Ibu, ada yang namanya marketing, ada namanya branding, ada namanya selling. Selling itu menjual. Bedanya apa sih? Dan platform apa yang cocok? Ya. Kalau marketing itu membuat orang nggak tahu jadi tahu. Membuat orang yang tadinya tidak paham jadi paham. Ya, nggak kenal jadi kenal, itu marketing. Ya. Nah, sedangkan kalau orang selling itu membuat orang yang tadinya sudah kenal menjadi dia beli. Ya, yang sudah kenal gimana mengkonversi itu menjadi pembeli. Ya, contoh misalnya, saya punya produk nih pempek, saya perkenalkan di Kota Malang, Jawa Timur. Saya menggunakan digital marketing. Ya, saya menggunakan medianya banyak nih, memperkenalkan ini loh kita ada produk ini. Orang kita buat tahu dulu, kenal dulu dengan mereka. Setelah itu marketing kita konversikan dia menjadi selling dengan cara apa? Ya, kalau beli sekarang nanti kita ada kasih bonus ini. Karena kalau misalnya beli 2 nanti gratis 1 misalnya. Ya, atau beli sekarang free ongkir misalnya. Itu adalah salah satu bagian daripada selling. Ya, mengkonversi calon pembeli menjadi pembeli. Ya, sedangkan kalau branding selain memperkenalkan pada khalayak luas, itu adalah menanamkan brand ke dalam
benak. Ya, ke dalam benak alam bawah sadar si audiens. Tujuannya apa? Agar dia yang sudah beli, agar beli lagi, dan beli lagi gitu ya. Nah, media apa yang cocok? Sekali lagi tergantung pada produknya. Contoh misalnya, saya mau jualan produknya pempek. Ya, kalau saya jualan pakai sosial media cocok nggak? Cocok pastinya ya. Kalau saya mau jualan pakai apa? Marketplace, Tokopedia, Shopee, cocok nggak? Cocok, ya kan? Saya pakai di TikTok nih misalnya, pakai live streaming, cocok nggak? Pasti cocok. Ya, jadi semua lini bisa kita lakukan. Tapi kalau misalnya saya jualannya bukan pempek, bukan pula produk kuliner, tapi misalnya mesinnya pesawat, misalnya, atau mesinnya kapal gitu kan, atau bahan baku, bahan kimia untuk pabrik besar. Saya masuk mau pakai live streaming di TikTok ya kan. Hai guys, jangan lupa ya masuk di keranjang kuning. Kan nggak begitu cara kerjanya ya kan. Berarti harus kita sesuaikan dengan apa produknya. Kita sesuaikan dengan siapa audiensnya gitu ya. Contoh lagi yang lain. Saya jualan jasa. Jasa yang saya tawarkan adalah jasa badut ulang tahun misalnya. Ya, jasa badut ulang tahun atau jasa servis reparasi AC untuk ruangan. Apakah saya menggunakan sosial media dan caranya apakah sama dengan saya menjual produk secara langsung? Sosial medianya mungkin sama, tapi teknik dan strateginya berbeda. Ya, saya menggunakan website sama, tetapi mungkin cara dan tekniknya berbeda. Kalau misalnya dia servis AC atau mungkin badut ulang tahun atau jasa-jasa yang lain misalnya, mungkin kita bisa lakukan untuk kalangan lokal. Ya, tapi kalau misalnya untuk yang skala lebih untuk pengiriman jarak jauh ya kan, mungkin produknya lebih cocok gitu ya. Kan bisa aja tuh misalnya kalau jasa servis kita di Palembang dikirim sampai ke Sulawesi, ke Gorontalo misalnya. Bisa, cuma orang berpikir 2 kali ya kan. Ngapain jauh-jauh ngirim dari sono ke sono gitu kan. Nah, pasti cari orang-orang lokal. Itulah pentingnya kita memahami media apa yang kita gunakan, siapa target market kita, ya kan? Apakah orang Palembang itu sendiri ataukah mereka yang ada di luar kota, dan apa produk kita dan bagaimana pengirimannya. Itu harus menjadi pertimbangan di dalam proses menentukan media apa yang akan kita gunakan. Gitu ya. Dan yang terpenting adalah siapa audiensnya, siapa target marketnya. Jangan sampai target kita adalah ibu rumah tangga misalnya, pempek itu ibu rumah tangga, tapi yang kita tawarkan adalah anak-anak, nggak nyambung nanti jadinya. Jadi sekali lagi, siapa dan bagaimana itu tergantung dari dan apa medianya, tergantung apa produknya, siapa target marketnya atau siapa audiensnya, dan bagaimana proses pengiriman pada bisnisnya itu gitu ya. Terima kasih Mas Gali. Iya, sama-sama. Atas cerita dan pengalamannya. Bagi saya sangat luar biasa ya, kuliah 3 SKS-nya. Baik, kita tahan dulu Mas Gali. Nanti mungkin dari teman-teman yang hadir di sini ada bertanya. Kemudian kita akan lanjut kepada Mbak Terry Belinda selaku owner dari Iwakin dan Den Local Heroes DSC Season 15 Kota Palembang. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Mas Fauzan. Apa kabar? Kurang suaranya. Mohon maaf suaranya lagi kurang baik-baik saja. Baik, mungkin ada satu pertanyaan Mbak yang cukup membuat penasaran begitu. Jadi kenapa bisa kepikiran tidak hanya menjadi owner dari Iwakin, tetapi juga membuka kelas ya, atau menjadi trainer begitu? Baik, terima kasih. Salam kenal Bapak Ibu semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Terry Belinda Pritasari. Saya owner dari Iwa Ikan Giling Indonesia, di mana saya mungkin hanya segelintiran orang Palembang yang menjual ikan giling. Yang mungkin orang berpikir di Palembang banyak ya Bapak Ibu ya. Tapi kenapa kita bisa membuat produk yang ada di pasar konvensional menjadi dilihat di mata nasional. Dan bagaimana membuat suatu kemasan yang biasa menjadi berbeda dan punya value. Nah, kenapa saya di sini juga menjadi
punya pelatihan. Jadi kalau misalnya kita jualan, kita tidak hanya jualan, kita punya produk. Apa yang cuma jualannya aja atau kita bikin ekosistem. Seperti yang Cik Yeni bilang tadi, kalau cuma jualan tanpa ekosistem, tanpa networking, kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Nah, untuk membuat networking itu berarti kita perlu traffic. Kita perlu bikin apa? Bikin kelas, bikin pelatihan. Siapa wong kenal Iwa? Kalau di Jakarta, kalau di Palembang bahasanya apa Bu? Belamburan. Tapi siapa yang kenal Iwa? Ternyata pada saat saya pertama kali saya bikin industri iwa giling, apa kata orang? Bilang, siapa yang mau beli Bu? Emang ada pasarnya enggak? Ya, saya juga belum tahu. Tapi ternyata pada saat saya menggunakan digital ya, digital marketing itu lewat Google. Bagaimana sih orang Palembang cari barang di Jakarta? Semua lewat Google. Susah cari barang baku, susah cari gula lewat Google, susah cari ikan lewat Google. Di situ saya dapat ngerti bahwa pemasaran itu tidak harus face to face, tapi bagaimana mengenalkan, mengedukasi pasar. Setelah itu apa cukup? Lewat branding. Saya rasa belum cukup ya Bapak Ibu ya. Kita bikin pelatihan dong. Bagaimana orang bisa tahu Iwa ini apa? Ayo kita kerjasama antara perusahaan sampai kita mendapat orang tuh tahu. Oh ternyata ada ikan yang segitu mudahnya bikin seperti roti dicampur dengan telur. Ikan dicampur dengan sagu. Ternyata gampang ya bikin pempek. Melahirkan apa? Pada saat pandemi melahirkan para wirausaha, banyak yang PHK. Dengan pelatihan mereka punya ilmu, mereka punya skill, mereka punya bahan baku. Apa yang terjadi setelah punya bahan baku? Mereka gampang beli, mereka loyal. Pada saat mereka loyal, mereka susah masuk dengan barang-barang lain. Kemudian apa? Pada saat pelatihan kita kasih tahu, Bu Yeni ya, sertifikasinya apa, keamanan pangannya baik, apa bedanya ikan kita dengan ikan di luar, kebersihannya bagaimana, packagingnya bagaimana, apa yang kita ciptakan, trust. Nah disitulah kenapa Iwa tidak hanya Iwa menjual ikan giling, tapi Iwa menciptakan komunitas, Iwa menciptakan networking, Iwa menciptakan ilmu baru untuk generasi Gen Z ataupun seusia kami ya 35, 40, 17 tahun. Kenapa? Mereka butuh praktek. Tidak hanya melihat, mendengar secara teori, tapi bagaimana mereka berkecimpung dengan keadaan pasar. Mereka tahu dengan bahan baku, mereka tahu dengan perizinan. Itu yang kami ciptakan. Apalagi kenapa juga saya semangat untuk jadi trainer. Pada saat saya jadi trainer, saya belajar dan saya tidak pernah berhenti belajar. Saya tahu dengan pasar-pasar baru, saya melihat pasar, saya melihat perkembangan dunia. Di situ kenapa saya menciptakan jualan biasa menjadi suatu ekosistem yang lebih menarik gitu. Terima kasih Mas Fauzan. Baik, mungkin pertanyaan terakhir Mbak, satu lagi, kira-kira penting nggak sih bagi UMKM bahwasanya kita itu mengikuti sebuah program, kemudian binaan, kemudian dan lain sebagainya lah perihal tentang untuk pertumbuhan dari ekosistem itu kayak gitu. Baik Bapak Ibu, kalau kata wong Palembang jangan kita ngerasa seperti katak dalam tempurung ya Bu. Kita udah ngerasa udah hebat di dalam sendiri. Pada saat kita lihat di luar ya, ternyata orang-orang jauh kecepatannya luar biasa, larinya luar biasa. Kita tidur, mereka sudah lari Bu. Kita istirahat di tempat di Palembang, orang Jakarta, Solo, Sulawesi, udah dembus luar negeri. Ya, gimana kalau misalnya kita nggak ikut kurasi? Apakah kita ada BIMTEK, bimbingan teknologi, bahkan kita harus mengisi, oh ini pelan-pelan kita mengerti ya Cek Mole ya, ngisi, oh iya kita punya apa, punya dreams,
bagaimana membuat dreams menjadi ke dalam tuangan proposal. Apa sih keinginan owner itu? Apakah ini cuma jualan biasa? Ataukah impian itu adalah suatu doa? Ya enggak Bapak Ibu? Doa lari ke dalam batin kita. Akhirnya apa? Menciptakan apa? Menciptakan kekuatan alam semesta. Gitu. Itu yang mendorong gerak-gerak kami, saya Cemole, Pak Galih di sini bisa terus bekerja. Bekerja apa? Dari hati. Karena apa? Tidak semua orang yang ada di kita ini tidur, Bu. Kita harus melihat, kenapa kalau orang bisa, kenapa kita nggak bisa? Kalau orang hidupnya sama-sama 24 jam, kenapa Pak Sandiaga Uno itu bisa lompatannya lebih tinggi dari kita? Hidupnya sama 24 jam, startingnya kita sama nggak? Mungkin startingnya kita yang beda. Di situ Bapak Ibu. Ya, terima kasih Mas Fauzan. Baik, terima kasih atas pengalamannya, cerita-ceritanya terkait trainer ya. Oke, baik, mungkin kita akan buka sesi tanya jawab dengan ketiga narasumber. Kita buka 3 pertanyaan dulu. Baik, boleh dong untuk mic-nya kakak yang di situ. Iya, baju putih. Ini. Nah, oke. Sip. Boleh dong perkenalan dulu, Kak? Bunyi enggak? Tes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, perkenalkan nama saya Muammar Gaddafi. Saya selaku UMKM Kota Palembang, sekaligus dari akademisi kampus juga. Yang ingin saya tanyakan ini ada 3 pertanyaan. Setiap pertanyaan ini untuk seluruh narasumber sebenarnya. Mungkin saya sebagai UMKM mungkin dibilang zero experience, 0 pengalaman. Mungkin waktu yang tepat untuk bertanya kepada yang sudah berpengalaman. Untuk yang narasumber yang pertama yaitu dari Mbak Yeni Cemole. Pertanyaan pertama ini, bagaimana caranya atau strategi kita agar produk kita, saya laku UMKM mempunyai produk kayak makanan cemilan, yaitu Chocojar, coklat yang di dalam toples itu mungkin kalau di platform online mungkin sudah banyak. Nah, ingin saya tanyakan bagaimana caranya atau strategi ada produk kita tetap eksis, dalam artian produk kita ini tetap survive di tengah banyak kompetitor produk yang sama. Itu pertanyaan pertama. Kemudian bagaimana agar produk kita itu tembus di pasar global? Saya tadi dengar dari Mbak Yeni, katanya produk Mbak Yeni sudah kancah internasional atau ke luar negeri. Nah, jadi bagaimana agar produk kita itu tembus di pasar global atau pasar besar di kancah internasional? Kemudian untuk Pak Gali, bagaimana membangun platform online dari 0 followers, 0 viewers, agar lebih grow up ke atas supaya produk kita tuh dikenal. Jadi produk saya ini kan baru di Kota Palembang. Jadi kalau untuk buat platform online itu belum sama sekali. Mungkin dari tips atau dari pengalaman kliennya Pak Gali, mungkin ada yang seperti saya. Jadi bagaimana kiat-kiat untuk membangun platform online supaya produk kita tuh lebih dikenal lebih jauh. Kemudian pertanyaan terakhir untuk Mbak Terry. Mbak Terry, bagaimana ini dari segi packaging brand kita. Yang saya ingin tanyakan, mungkin ada pengalaman dari Mbak Terry, bagaimana cara packaging kita
dari segi psikologi warna, agar branding kita atau produk kita ini lebih menarik, yang biar dikenal oleh pihak audiens atau konsumen kita. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kak Arabi. Muhammad Arafi. Adafi. Oke, baik. Mungkin kita langsung jawab aja. Iya. Mungkin dari Mbak Yeni kita ulangi, bagaimana strategi produk kita untuk tetap survive begitu, dan bagaimana untuk tembus di pasar global. Baik, terima kasih Mas Gaddafi atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat baik sekali dan sangat menarik sekali mengenai produk. Produk Mas Gaddafi adalah Mas Gaddafi ya, adalah coklat ya, coklat dalam jar gitu ya. Nah, saat Mas Gaddafi membuat produk tersebut, itu apakah riset dahulu di awal, riset pasar dulu, karena apa? Sangat perlu kita saat menjual produk atau melaunching produk, kita harus riset pasar dulu. Kita juga harus meminta misalnya testimoni dulu, bagaimana produk kita, sehingga saat kita melakukan riset, melakukan testimoni, kita membuat resume, membuat rangkuman, dan disitulah kita membuat standar produk kita. Oh, berarti dari riset demikian, misalnya kita riset coklat kita kepahitan atau coklat kita kemanisan gitu kan. Nah, dari situ kita resume, kita ambil kesimpulan bahwa oh standarnya harus seperti ini, A plus B gitu. Nah, saat kita melakukan standar yang sudah kita pegang berdasarkan hasil riset tersebut, baru kita launching, baru kita jual produk tersebut. Tetapi tidak serta-merta itu juga merasa kita puas dengan produk kita bahwa produk coklat saya lebih enak dibandingkan yang lain gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kompetitor. Kompetitor itu jangan ditakuti. Ibaratnya kata kompetitor itu kita rangkul. Bahkan kita mencari benchmark. Benchmark itu acuan. Misalnya coklat apa sih yang sudah terkenal dan bisa nembus pasar nasional maupun internasional. Misalnya dari kota Jogja misal. Kita ambil benchmarknya, kita pelajari. Kita pelajarin semua detail-detail coklat tersebut. Bagaimana dia bisa nembus pasar. Atau bagaimana misalnya ada produk, bukan coklat aja ya. Misalnya produk jar yang kayak sekarang ini apa ya, seperti brownies atau apa gitu kan. Bagaimana dia menembus pasar? Oh, melalui digital marketing yang membuat orang heboh gitu kan. Nah, itu salah satu unik. Jadi unique value. Jadi Mas Gaddafi mencari unique value-nya di situ. Boleh kita mengambil kompetitor kita jadikan benchmark untuk kita, maksudnya jadikan acuan. Oh, ini bisa seperti ini seperti ini, seperti ini. Tetapi kita jangan mencontoh seperti ATM. Amati, tiru gitu segala macam, tidak. Kita mencontoh boleh, tetapi kita mengembangkan, kita mengkreatifkan apa yang kita contoh tersebut gitu. Jangan kita jeplak, istilah katakan jeplak, nyontek tuh mentah-mentah kita contek, dari 100 kita keluarkan 100 lagi gitu. Jangan. Jadi kita berinovasi, berkreatif, dan jangan pernah lelah. Maksudnya kalau misalnya produk kita kayaknya nggak laku deh di pasaran, udahlah saya mau tutup aja, mau cari bisnis lain. Nggak boleh. Bisnis itu harus tekun, harus kita belajar lagi, berproses. Karena kalau kita plan, kita oh ini gagal, saya coba ini lagi, ketinggalan kita. Kita belajarin dulu yang produk kita yang masih awal ini untuk kita belajar banyak lagi ke depan. Fokus aja terus gitu, tetapi jangan fokus hanya menjual saja. Bagusin produk kita, kreativitas, inovasi. Ya, yang paling penting kalau memang mau standar nasional maupun internasional, belajar dari benchmark yang sudah ada dan lengkapin apa sih syarat untuk menuju nasional tersebut gitu. Apa yang perlu kita
lengkapin gitu. Nah, satu lagi tambahan, kalau misalnya kita menjual produk itu kita berjejaring tadi ya, saya bilang kalau kita pentingnya berjejaring, tetapi itu tidak serta-merta tidak terkait dengan produk. Percuma kita mempunyai network yang besar, mempunyai jejaring yang bagus, kalau kita tidak membuat produk kita lebih unggul. Karena apa? Kalau berjejaring, orang istilah Palembang tuh dak kelemahan bela, order bela dengan cek molek dak kelemahan karena kawan gitu kan. Sekali kita order ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, produknya dak enak dan segala macam gitu kan. Yang kedua nggak akan berlanjut lagi. Jadi antara produk dengan jejaring itu sangat terikat. Itu Mas. Jadi Mas Kadafi nggak apa-apa, jangan putus asa. Apalagi misalnya produknya baru ya, baru berapa lama? Nah iya, masih muda sekali, perlu proses lagi. Yang penting motivasi, kuat dari diri pribadi. Kalau misalnya kita ikut pelatihan motivasi, keluar dari pelatihan kita loyo lagi. Yang penting diri kita harus kuat mental, itu. Pengusaha itu harus kuat mental. Demikian Mas, yang lain mungkin. Baik. Mungkin selanjutnya pertanyaan untuk Mas Gali, bagaimana untuk membangun sosial media, Mas? Iya, platform tadi. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya, sangat menarik ya. Bagaimana kita membangun platform digital meskipun kita masih baru memulai, bahkan dengan 0 followers ya. Saya seringkali ini kalau dalam sesi pelatihan ya, justru hal itu yang akan kita tekankan ya, bahwa followers itu bukan segala-galanya ya, tapi segala-galanya nggak akan berarti kalau nggak ada followers. Nah sama, jadi ketika kita membangun sebuah bisnis, followers itu sebagai saya adalah nomor kesekian ya, apalagi kalau kita akan memasarkan suatu produk tersebut dengan menggunakan sosial media ya. Jadi contoh, saya membangun dengan menggunakan Instagram. Teknik apa yang akan kita terapkan? Secara kalau kita menggunakan sosial media untuk proses pemasaran dan bahkan membangun brandingnya, metode yang digunakan tuh banyak banget. Contoh misalnya, kita bisa dengan membuat konten yang banyak bervariasi, video reels yang banyak, contoh ya. Atau dengan menggunakan iklan berbayar. Ya, atau dengan kita bekerja sama dengan para influencer seperti yang tadi saya ceritakan, atau dengan kita berkolaborasi dengan akun-akun lain, ya, atau dengan kita membuat akun yang banyak. Contoh, ada teman saya di Kota Malang sana, itu dia jualan produk macam-macam ya, produk-produk UMKM di Kota Malang dan produk fashion juga. Akun Instagramnya sendiri tuh tembus sampai 100 akun. Banyak banget ya, akun Instagramnya tembus sampai 100 akun dan dia mengelola itu semua untuk proses pemasaran ya. Pernah suatu saat dia tanya gimana nih caranya untuk biar pengelolaannya itu mudah gitu kan. Nah jadi banyak teknik dan metode yang bisa kita gunakan ya. Intinya adalah pertama, kita perbanyak membuat konten yang berkaitan dengan produk yang kita jual. Satu akun Instagram misalnya ya, atau TikTok ataupun yang lain ini sama dan serupa ya. Jangan kita gabungkan dengan produk-produk yang lain. Intinya jangan digaduh-gaduh. Jadi kalau misalnya saya membuat sebuah akun nih, ya saya jualan produknya nasi di sini apa yang terkenal? Nasi minyak misalnya gitu ya. Udah fokus aja ke produk itu aja gitu ya. Kalau misalnya saya jualan nasi padang lauknya banyak gitu kan. Nah, kita bisa angkat yang berkaitan dengan nasi padang lauk telur dadar, nasi padang ayam goreng, nasi padang apa, itu kita angkat gitu di dalam konten-konten yang kita buat. Baik dari cara menyajikannya, dari cara membuatnya dan seterusnya. Alhasil ketika konten-konten itu kita buat, ya meskipun kita masih sedikit followersnya, bahkan 0 sama sekali tidak ada followers, dengan bertambahnya konten yang kita buat, orang akan perlahan-lahan akan melihat konten kita dan dia mungkin akan memfollow. Dan yang terpenting, setiap konten yang kita buat itu kita beri perintah yang namanya call to action, perintah untuk melakukan suatu tindakan. Ya kalau kita sering buka YouTube nih misalnya, jangan lupa subscribe di sini ya, gitu kan contohnya. Ya, jangan lupa tanda lonceng dan like-nya. Begitu juga dengan sosial media yang lain.
Guys, jangan lupa ya follow akun kita di sini. Ya, nah itu bisa kita lakukan, membuat konten yang banyak, kemudian kita perintahkan audiens atau calon followers kita untuk melakukan following atau mengikuti kita. Ya, biar kamu tidak ketinggalan, jangan lupa follow kita ya di sini. Satu. Kemudian berikutnya apa lagi? Ya, kalau masih tahap pemula, itu saya sarankan kita berkolaborasi dengan akun-akun lain yang sudah punya followers agak banyak. Saya tidak mengatakan harus followernya gede gitu, enggak harus. Misalnya saya punya rekan si Pak Budi atau Mas Budi gitu ya. Mas Budi ini followersnya cuma 10.000 gitu kan. Saya ajak dia kerjasama, padahal dia bukan konten kreator. Saya hanya minta berkolaborasi sama dia. Ya, saya minta dia suruh makan, kemudian akun nanti gabung. Nah, para audiensnya dia melihat punya saya dan harapannya dia follow akun saya. Cari ya teman-teman begitu kolaborasinya seperti itu. Atau yang berikutnya, ya, yang berikutnya ini yang sebenarnya tidak disarankan ya karena dengan algoritma sosial media yang terbaru itu follow to follow. Jadi saya memfollow akun-akun lain, kemudian harapannya dia follow back ke kita, gitu kan? Itu bisa kita lakukan, ya. Nah, yang tidak saya sarankan adalah jangan pernah membeli followers, ya. Kenapa demikian? Kalau kita beli followers, ya, biar punya kita nanti banyak ininya. Pertama, kalau kita ingin membuat Instagram kita, saya ngomong Instagram aja dulu paling gampang mewakili pada bagian yang lain ya. Bisa jadi followers kita itu adalah fake atau robot ya. Kadang satu orang, Bapak Ibu pernah lihat nggak? Dia satu orang punya HP-nya banyak banget, isinya itu satu HP ada banyak akun Instagram. Ya jadi anggaplah dia punya 1000 akun, dalam satu orang itu punya 1000 akun Instagram. Followernya dia sendiri yang orang sebenarnya. Kan ada itu begitu, klik diklikin sama dia untuk memfollow sebuah akun. Alhasil kalau itu yang terjadi, meskipun followernya banyak tapi kan kelihatan. Oh ini udah satu orang satu. Yang kedua, saya pernah tahun 2017, berarti sekitar 7 tahun yang lalu ya, saya coba membeli followers. Ya, 25.000 atau 50.000 itu dapat 1.000 followers pada saat itu. Memang saya dapat followers, suntikan followers, tapi followers yang begitu saya cek itu orang dari Afrika, Zimbabwe, kemudian Aljazair, negara mana lagi. Nah saya jualannya di kota di Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Nah dia di sana kan kagak ngerti jadinya, nggak ngerti dengan bahasa kita, nggak nyambung. Dua. Yang ketiga Bapak Ibu ya, kalau kita beli followers mohon hati-hati, apalagi goal kita itu bisnis dan kita ingin membuat Instagram kita centang biru. Ya, kita ingin mendapatkan verifikasi, apalagi verifikasinya adalah organik, bukan verifikasi berbayar. Ya, sekarang sudah ada verifikasi berbayar, bayar bulanan. Kalau kita akan mengajukan Instagram atau TikTok ya dengan menggunakan centang biru, itu tidak boleh, jangan sampai pernah kita membeli followers. Salah satu layanan kami di Solusi Digital Branding itu adalah jasa centang biru Instagram. Ya syaratnya apa saja Bapak Ibu? Pertama, kunjungan ke profil kita itu minimal ada 2.000 kunjungan dalam 1 bulan. Yang kedua, ya, pencarian di search engine di Google ya itu banyak tentang punya kita. Ya, yang ketiga, banyak diliput oleh media-media portal-portal berita. Ya, dalam 6 bulan terakhir punya kita diliput nggak nih sama Kompas, sama Detik, sama Republika dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yang paling penting adalah tidak pernah terjadi suatu lonjakan tiba-tiba meledak followersnya ya, yang itu disuntik followers. Instagram itu tahu Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita mau suntik followers dalam satu waktu seminggu tiba-tiba melejit nih 1.000, 2.000. Ya kalau melejitin karena suatu konten, karena konten kita lucu, menarik, unik sehingga orang tertarik, kan jelas seperti itu. Ada alasan, ada dasarnya orang itu mau follow dia, mau follow kita, gitu kan. Tapi kalau tiba-tiba dia tiba-tiba akun kita banyak followers tanpa satu alasan yang jelas, ini nih Instagram tuh punya toolsnya, punya perangkat untuk ngedeteksi itu. Sehingga kalau ketahuan suntik followers itu centang birunya tidak akan diizinkan. Gitu.
Ya, jadi jangan pernah menyerah kalau followers kita masih rendah, ya. Justru pelan-pelan kita bangun, begitu. Ya, tekniknya banyak yang bisa diterapkan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Gali atas pertanyaannya. Kemudian kita geser sedikit kepada Mbak Terry. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin dari sisi package untuk menentukan psikologis warna ya Mbak ya? Iya Bapak, kalau untuk psikologis, nah kita harus balik lagi, kita riset target kita ke siapa. Kalau target kita anak muda berarti warna apa yang sekarang mereka suka, warna soft atau warna ngejreng. Kemudian untuk unsur psikologis juga itu sebenarnya untuk makanan ada unsur-unsur warna tersendiri seperti merah, orange gitu ya. Tapi apakah itu jadi ukuran? Enggak juga, itu adalah arahan. Balik lagi untuk packaging yang tepat. Kalau sekarang dunianya dunia digital, saya sarankan itu Bapak bisa pakai konten, dibuat bagaimana membuat memake sure kan ke customer bahwa kalian itu memegang produk itu dengan sangat hati-hati, dengan bersih, dengan rapi. Karena itu apa? Trust building. Pada saat customer kecewa, takut, mereka takut sakit, mereka harus tahu ingredientsnya apa, coklat ini apa. Sekarang udah healthy life, mereka nggak mau makan gula sembarangan. Jadi kita harus pastikan kita edukasi. Tapi apa? Melalui sebuah konten. Nah, di dalam packaging itu kita harus memastikan bahwa memang bahan-bahan itu bahan-bahan yang aman. Inilah konten itu adalah gunanya mengedukasi dari apa? Dari packaging yang Bapak buat. Jadi kita tidak hanya membuat packaging, hanya memilih, membranding, tidak ya Pak. Tugas kita pada saat seperti orang fashion show, setelah kita ganti bajunya, mereka harus kita tampilkan. Mereka tampilkan begini cara karyawan kita sedang memproses, bahkan seperti ikan giling, ini kembali lagi ikan giling. Kami itu memvideokan Pak, bagaimana kami dari sisi penggilingan setelah diproduksi masuk ke kemasan, bagaimana tim-tim kami bekerja dengan menggunakan safety, dengan apronnya, kebersihannya, bagaimana pencuciannya. Nah, dari situ adalah ada teknik marketing sebenarnya yang balik lagi mereka akan suka dengan itu. Mereka akan merekomendasikan. Tapi tetap ya Pak, kembali lagi balik lagi ke riset. Siapa target pasarnya dulu untuk membuat suatu kemasan. Itu aja Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Boleh dong tepuk tangan untuk ketiga narasumbernya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Oke, Bapak yang baju merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Mas Fauzan, panitia dan dari Universitas Bina Dharma yang sudah memberikan kesempatan pada saya. Khususnya untuk ketiga trainer pada pagi hari ini, Mas dan Mbak Terry, Mas Gali sama Mbak Yeni. Perkenalkan, nama saya Alif Kurnia Triatmojo. Saya sebagai seorang penggiat kesehatan mental. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Mas sama Mbak di depan, sebenarnya kalau bicara tentang knowledge di zaman sekarang ini kan sudah begitu banyak buku, sosial media, digital, AI. Jadi sebenarnya yang saya dapatkan di hari ini hal berharga yang tidak tergantikan adalah energi. Apalagi waktu tadi Mbak Yeni cerita tentang pengalaman ketika awal 2015 X dari bank terus akhirnya berani membuka usaha. Nah, itu menurut saya ada energi Mbak. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya tadi sudah dikatakan juga oleh Rektor UBD bahwa Robert Kiyosaki sudah mengatakan untuk berpindah kuadran dari kiri ke kanan itu suatu yang tidak mudah. Dari employee, dari seorang profesional pindah ke bisnis itu susah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana nasihat mungkin dari Mas dan Mbak di depan untuk kami-kami generasi Z ini punya satu grit kalau bahasanya atau apa ya, jiwa atau pejuang yang intinya ketika kita memulai sesuatu itu tidak mundur. Nah, mungkin ada nggak tips-tips, tapi mungkin bukan teori, lebih tepatnya kepada apa yang Mas Mbak jalani, apa yang sudah kita jalan sampai akhirnya Mas sama Mbak sukses di bidangnya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua,
apa mungkin tips atau saran bagaimana caranya untuk kita tetap menjaga kewarasan? Bicara tentang bisnis ini sangat kejam. Nah, bagaimana di dunia bisnis kita bisa tetap waras menjadi manusia yang seutuhnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan, Mas. Baik, mungkin oke. Baik. Kami persilakan untuk ini untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih Mas Alif ya. Mas Alif berbicara saya merinding gitu. Merinding, kenapa? Memang betul, kita nggak usah berbicara teori ya. Teori itu banyak dan kita bisa belajar dari Google dan segala macam. Tapi mental kita berbisnis ini memang benar-benar saya akui setelah saya menjalankan. Di luar dugaan kita itu terjadi gitu. Saya berpikir saya keluar itu saya pimpinan cabang ya suatu bank ya. Bagaimana fasilitas dan segala macam saya milikin. Tetapi saya bertekad diri untuk keluar dari bank saat itu bukan karena PHK, bukan karena ada program pensiun dini. Benar-benar keluar dari bank untuk memulai usaha dengan tujuan adalah mengangkat kearifan lokal ini gitu. Saya greget pempek ini kok nggak sama, maksudnya nggak tembus ke nasional dan segala macam, orang nggak terkenal, hanya orang Palembang saja yang mengagumi pempek ini dan tidak ada regenerasi saat itu. Karena saya berpikir kalau tidak ada regenerasi, pempek ini juga akan tertindas gitu, tertinggal, dipenuhi dengan produk western yang gencar-gencarnya sangat mudah masuk ke Indonesia. Nah, saat itulah saya yang kedua itu adalah jenuh. Saya waktu di bank itu jenuh. Walaupun posisi saya di pimpinan cabang, saya jenuh seperti itu. Kapan saya akan memulai usaha? Dan satu lagi, saya mulai usaha dari bank keluar ke bisnis tanpa modal. Modal uang ya, tanpa modal uang. Kenapa bisa? Karena saya mengantongi skill. Saya punya jiwa marketing, saya mempunyai skill manajemen perusahaan. Itulah waktu itu saya berpartner dengan investor. Jadi ada investor nasabah saya yang menawarkan, Yen kamu itu kok nggak bosen-bosennya kerja di bank, bisnis aja gimana? Saya bilang kalau bisnis perlu modal Pak. Kamu udah punya modal kamu modal skill, modal marketing, modal network, modal manajemen, itu modal loh katanya. Berjoin dengan investor. Jadilah waktu itu saya berjoin di 3 tahun pertama ya, 3 tahun pertama bisnis. Nah, saat kita pecah, tidak sesuai dengan misalnya tidak sesuai dengan tujuan, disitulah titik terendah saya Mas. Mental, perlu mental. Kalau tidak kita kuat iman atau apa, kita bisa ibarat kata gila gitu ya. Karena apa? Posisi yang enak dan tidak enak dari comfort zone ke red zone itu, kalau kita tidak mental, kita tidak kuat, ya hancur gitu. Nah, saat itu yang menguatkan saya adalah ibu dan bapak. Ibu saya, bapak saya, mungkin kalau saya mau bercerita mungkin gimana ya, jadi melo gitu kan. Mereka yang menguatkan saya, mereka yang mendorong saya, dan juga kita kan punya Allah ya, kita Islam ini kan punya Allah. Apapun yang kita jalanin, masalah apapun yang kita jalanin, kalau kita sudah berserah kepada Allah, pasti ada jalannya gitu, pasti ada jalan. Saat itu saya hancur, kayak mulai hancur karena udah pecah kongsi dan saya nggak punya ini kekuatan lagi ke depan. Oke, saya bilang mungkin sekarang saya belum dapat profit, tapi saat itu ada terbuka komunitas dan saya dipercaya 2018 itu memimpin asosiasi pempek. Saya berpikir bisnis itu tidak memikirkan profit oriented saja gitu. Kalau kita mempunyai impact ke orang lain dan apa yang kita punya juga kita bisa bekerja sama dengan orang lain dan berdampak dengan orang lain, itu
Allah Maha Besar gitu. Pasti ada rezeki yang lain. Contoh ya Mas Fauzan, Mbak ya, Mas. Saat kita mengajak asosiasi pedagang pempek, waktu itu membuka destinasi Sudirman, pedestrian gitu kan. Saya sebagai Cek Molek itu tidak mengisi stand di situ saya tidak isi, tapi saya ngajak teman-teman untuk ngisi stand di situ setiap malam Sabtu, malam Minggu. Mereka itu kadang-kadang mempunyai omset lebih besar dari saya punya gitu, sebagai ketua gitu kan. Tapi kita jangan iri hati, dengan begitu kan pahala kita mengalir, doa mereka juga doa untuk kita juga kan, pasti ada rezeki yang lain. Jadi yakinlah kalau kita bisnis kita berimpact untuk positif ke orang lain, pasti ada impact juga ke kita. Itu yang saya yakinin sampai dengan sekarang. Jadi kita mengasih ilmu ke orang lain, membuat orang lain juga maju gitu, maju bersama gitu ya. Otomatis walaupun Cek Molek tidak dinaikkan di asosiasi tersebut, otomatis ada juga rezeki dari pihak lain. Jadi mental itu dan keyakinan itu yang saya pegang selama ini sampai dengan detik ini. Demikian. Baik, terima kasih. Boleh yang tepuk tangannya untuk Mbak Yeni? Iya, mungkin dijawab sedikit oleh Mbak Terry. Iya, nanti setelah ini mungkin pertanyaan untuk Mas Gali. Ya, dengan Mas siapa tadi? Mas Alif. Kalau saya mungkin merespon untuk jawaban kedua ya, kewarasan. Itu memang kembalinya kewarasan itu bagi kami yang mungkin babak belur kemarin ya. Babak belur, tapi memang kita itu punya Allah, balik lagi. Pada saat kita emang sudah urusannya sama Allah, yang lain itu seperti ya mau cari muka itu sama Allah gitu. Jadi kita akan tetap berjalan on the track gitu. Kalau dari saya banyak bahkan pesaing menjatuhkan apa sekarang kalau penjualan langsung di Google di spam itu banyak sekali, tapi itu rezeki nggak akan ketukar Mas. Rezeki tidak akan ketukar, dan pada saat kita punya impactful itu kembali lagi ke Cak Yeni udah jawab tadi ya. Pada saat kita emang punya impactful itu hilang ya Mas, kita akan waras dengan sendirinya karena kita punya hati yang sehat. Itu aja. Baik, terima kasih. Ya Mas Gali mungkin mau langsung aja. Oke, pertanyaan untuk Mas Gali mungkin terakhir. Ya, Mas ya. Yang ini? Yang cewek aja. Yang belakang boleh? Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini begitu surprise karena bertemu dengan orang Malang. Kebetulan saya juga Malang itu kota kedua saya gitu. Jadi Mas di Malang itu saya empat beranak gitu ya. Saya sendiri dan tiga putri saya. Kami berkuliah 2 di UB, 2 di UM. Sebenarnya saya akademisi tapi sangat tertarik sekali dengan UMKM. Seperti yang tadi barusan saja diungkapkan oleh Mbak Yeni dan Mbak Terry, dan sesuai sekali dengan yang saya sedang tulis, bahwa yang mereka katakan secara teori itu adalah spiritual capital gitu ya. Jadi ketika orang orientasinya bisnis itu tidak melulu profit, tapi juga kemanusiaan, kepedulian gitu ya, itu akan melejitkan usahanya justru gitu ya. Jadi kalau saya sering nonton live di Shopee misalnya ya, mereka tidak melulu menjual demi keuntungan, tapi sekali-sekali mereka ngasih GA gitu ya, hadiah-hadiah gitu, atau memberi harga yang lebih murah gitu. Nah seperti itu. Jadi spiritual capital itu memang sangat-sangat penting dalam suatu usaha. Tidak akan mungkin usaha itu hancur karena mereka memberi gitu ya. Pasti akan semakin berkembang.
Kalau bahasa Qur'annya, barang siapa yang berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirinya sendiri gitu ya. Kalau tidak salah bahasa Qur'annya, in ahsantum ahsantum falaha gitu ya. Itu. Jadi saya lihat juga semua pelaku bisnis ini yang melakukan itu, bisnisnya terus berkembang ya. Mungkin yang paling salut itu adalah yang buka rumah makan gratis itu gitu ya. Sampai sekarang dia punya ratusan cabang. Karena spiritualnya yang mereka punya. Itu untuk respon yang tadi. Untuk pertanyaan ini terkait dengan bisnis pempek ini Mbak Yeni. Jadi putri saya itu yang pertama itu buka bisnis pempek, tapi bisnisnya tuh di Malang. Jadi cuma reseller gitu ya, cuma reseller karena mau buat sendiri di sana katanya bahan bakunya Mas Gali yang nggak tahu di mana harus beli dan dengan harga yang berapa. Tapi menurut saya dia melakukan penjualan pempek di sana itu menjadi membuat dia bingung untuk menentukan harga. Karena kalau ngambil terus dari sini itu kan ongkos kirimnya luar biasa dan ketahanan pempek itu khawatir sampai ke konsumen malah sudah jadi tidak layak makan gitu ya. Akhirnya dia memanfaatkan setiap kali saya pulang sana nitip gitu ya, nitip untuk bawa pempek. Bayangkan di pesawat itu cuma 20 kg jatahnya kan untuk free gitu ya, selebihnya tentu kena ongkir yang jauh lebih mahal lagi. Itu. Terus kelemahan berikutnya, dia mau bikin brand, itu brandnya seperti apa, karena ngambilnya sumbernya kadang-kadang di sini, kadang-kadang di situ yang rasanya beda-beda gitu ya. Nah, untuk yang seperti ini bisnis dia yang mau pasti dia niatnya ke depan mau dikembangkan, tuh sarannya apa Mbak Yeni dan Mas Panji untuk brandnya sendiri gitu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh langsung dijawab aja Mas. Itu tadi Mbak yang depan, yang belakang baju coklat dia tadi mau tanya. Sekalian aja. Iya. Sekalian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oci, saya izin bertanya kepada Pak Gali. Yang pertama, permasalahan apa saja yang dihadapi oleh UMKM di era digital saat ini Pak? Yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan masih banyak UMKM yang belum siap go digital? Itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh mungkin langsung dijawab aja Mbak? Iya, saya menjawab pertanyaan dari Ibu siapa? Bu Tri. Bu Tri ya, Ibu Tri. Pertanyaannya baik sekali dan memang benar. Reseller itu sekarang banyak ya, termasuk anak ibu yang di Malang gitu. Saya sarankan kalau mau menjadi reseller dan berkembang, menjual produk tersebut, jangan ganti-ganti Bu. Reseller itu jangan ganti-ganti agen gitu. Karena kalau ganti-ganti agen, rasa berbeda. Pertama, rasa berbeda, tidak konsisten kan, sehingga tidak ada konsumen yang loyal terhadap produk yang kita jual. Jadi apalagi sekarang misalnya belum ada brand. Polosan ya Bu ya, polosan. Kalau mau berkembang ke depannya harus dipastikan itu mempunyai satu supplier, tergantung dari pasar di sana. Pasar di sana anak ibu jual berapa? Biasanya kalau reseller itu menentukan HPP itu harus 2 kali lipat baru dia dapat profit Bu. Kalau misalnya ibu ngambil di sini harga pempek 2.000, di sana termasuk ongkir dan segala macam dijual harganya 5.000 gitu. Kalau misalnya di sini ngambil pempek harga 3.000 ya 2 kali lipat lah. Hitungan kita secara kasar tuh 2 kali lipat baru kita dapat profit. Tapi yang penting ibu sarankan jangan mengganti supplier. Tetapi kalau plus minus reseller dan tidak ya Bu ya. Reseller itu dia tidak memproduksi, dia hanya menjual. Bagaimana caranya, bagaimana kita memarketingkan dan menjual sampai dengan end user, sampai dengan ke konsumen. Itu reseller. Jadi kita tidak berproses untuk produksi dan ribet gitu. Tuh, itu keuntungan.
keuntungan yang lain lagi tidak capek gitu, hanya menjual saja gitu. Tetapi harus konsisten produknya, jangan bermacam-macam produk dan dicari jalan Bu, karena banyak sekali reseller kami itu banyak Bu di Malang, di Surabaya dan segala macam, bahkan ongkirnya itu hanya 7.000 per kilo. Saya punya reseller di Surabaya, di Sidoarjo, kirim 3 hari dari sini ke sana, pakai styrofoam box dan bentuk pempeknya itu harus beku frozen, sampai di sana aman Bu. Perjalanan 3 hari dan ongkirnya itu hanya 7.000, tapi dalam partai besar. Kalau misalnya 10 kilo itu sama saja harganya lebih tinggi, dia ada tiring Bu, jadi ada kalau misalnya jumlah pengirimannya besar, ongkirnya kecil. Banyak ekspedisi Bu, banyak ekspedisi yang bekerja sama yang menginfokan bahwa untuk reseller pempek itu ongkirnya sangat kecil. Jadi poin yang pertama, produknya kan ganti-ganti. Kalau memang mau reseller, tentukan harga jual dan pasar dan segala macam. Alangkah baiknya kalau sekarang Ibu udah tahu dengan dari Malang juga penamanya distributor ikan dan anak Ibu bisa memproduksi sendiri, lebih fresh dan lebih diterima di masyarakat, ya buat Bu di sana gitu. Apalagi bahan bakunya sangat gampang, ada semua di sana gitu. Jadi ada beberapa alternatif Bu, jadi bisa mungkin disampaikan ke anaknya. Kalau alternatif ada Mas Gali yang dapat hari ini gitu kan, berjejaring, kolaborasi, bisa kerjasama, atau juga mencari reseller di Palembang banyak sekali pempek, tergantung dari harga jual di sana. Demikian Ibu, mungkin dari sisi digital marketingnya Mas Gali yang lebih paham. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Menjawab pertanyaan Ibu, ya kalau di Malang nanti bisa kontak saya ya Bu, gitu. Nanti insya Allah saya bantu, begitu. Kemudian ya, jadi nanti bisa kontak saya, nanti insya Allah akan saya bantu, begitu. Kemudian bagaimana untuk proses pemasarannya dan harga berapa? Ya tentu kita harus tahu untuk HPP-nya bagaimana, ya harga pokok produksinya berapa di situ, gitu ya. Kemudian dijangkau atau dijual dengan harga berapa? Seperti disampaikan oleh Mbak Yeni tadi, ada selisih harga yang mungkin 2 kali lipat, itu bisa ditentukan, gitu ya. Kemudian menjawab pertanyaan yang Mbak yang di depan, ya. Tadi pertanyaan gimana Mbak? Mohon maaf. Oke, masalah apa saja yang sering dihadapin? Pertama, ya sering kali saya menemukan para pelaku UMKM itu bisa buat produk, jago-jago mereka buat produknya. Tapi kendala berikutnya memasarkannya nggak bisa. Ya, sering kali itu yang ditemuin. Mereka bisa buat produk tapi memasarkannya nggak bisa. Ya. Kemudian yang kedua, kalau memasarkannya udah bisa, mengelola keuangannya yang nggak bisa. Ya, manajemen keuangannya, membuat laporan yang terstruktur dan rapi itu yang nggak bisa. Kemudian yang ketiga, ketika laporan keuangannya udah bagus, ya kan, manajemen ketika dia akan scale up atau naik kelas itu terkendala sama permodalan. Ya, contoh misalnya kita buat produksi nih, ya buat produksi pempek, bagus nih ceritanya. Kemudian ada permintaan cukup tinggi dari satu daerah atau dari negara lain, ya. Nah itu kita butuh nih untuk mesinnya, kita butuh untuk alatnya, itu kan perlu suntik modal. Nah itu kalau kita tidak berjejaring, kita tidak punya kenalan, relasi, itu kita akan kesulitan gitu. Nah itu yang sering kali dihadapin oleh para pelaku usaha, ya. Nah kemudian gimana cara mengatasinya? Itu tadi ya, kita berjejaring, kita menjalin relasi, ya menjalin komunikasi dengan banyak pihak tentunya, ya sehingga kendala-kendala tadi dapat teratasi, gitu ya. Bagaimana dengan permodalan? Sekarang banyak kok sumber-sumber permodalan yang bisa ditempuh, gitu ya, atau bisa dilakukan. Selain daripada modal utama tadi tekad, ya mental, ya kemudian skill, ya relasi, itu dalam modal utama seperti yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi, ya. Jadi banyak pihak yang bersedia untuk membantu sebenarnya sekarang, gitu. Ya, pertanyaan berikutnya apa Mbak? Tadi ada 2 pertanyaan ya. Faktor yang yang belum go digital, ya. Apa saja yang menyebabkan UMKM itu belum go digital? Pertama, yang sering kali saya temui, ya itu bingung. Sekarang kan platformnya banyak, ya kan.
platformnya banyak. Jadi contoh, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, ada TikTok, ada Shopee, Tokopedia, ada yang lainnya. Itu kadang mereka bingung, mana dulu yang harus saya gunakan. Ya kan? Di platform mana saya gunakan? Oh, saya mau di Instagram. Begitu sudah mau pakai Instagram, nggak tahu cara pakainya. Maka di situ kita butuh mentor. Di situ kita butuh orang yang bisa mengarahkan kita, membimbing kita. Minimal kita gabung sama komunitas. Sekarang kelas-kelas online udah banyak banget. Tadi malam Bapak Ibu ya, tadi malam maghrib maghrib jam berapa sih? 6:30 ya. Ada salah satu rekan yang saya baru bertemu tadi malam, itu ngejapri saya, pengen ketemu ngotot, pengen belajar tentang digital marketing. Ya, saya ajak ketemu di depan hotel, bahkan sebelum saya baru nyampe dia udah nunggu di hotel. Ceritanya tadi malam itu, ada 1 jam mungkin kami ngobrol. Apa yang saya tanya gitu ya, abang mau jualan apa? Saya jualan nasi padang, saya ngebantu orang tua saya, usia udah 30 tahun. Saya pengen go digital, bahasa gampangnya begitu, tapi nggak tahu caranya. Saya praktekin, udah gini aja deh, coba abang buat video sederhana aja, abang upload. Ternyata kendala yang sering dihadapin adalah tidak paham bagaimana membuat konten, bagaimana menguploadnya, kemudian bagaimana memilih konten seperti apa yang bagus. Saya bilang, udah upload aja sebanyak-banyaknya. Terus biar orang tahu biar follower kita naik, biar orang tahu konten kita gimana. Udah buat aja konten yang banyak, yang menarik. ATM, amati tiru, amati tanpa modifikasi gitu ya. Ya, dimodifikasi. Lihat ya konten-kontennya orang ya. Kemudian nanti kita kita ikuti. Kemudian masalah lain yang sering dihadapin ya, terkadang para pelaku UMKM itu mereka CEO, Chief of Everything Officer ya, dari yang beli bahan baku dia, dari yang masak dia ya, kalau jahit baju ya dia juga ya kan, nganterin barang dia, habis waktunya untuk hal-hal yang bukan pada skala bisnisnya, tapi lebih kepada teknis produksinya. Nah itu seringkali yang menghambat ketika dia akan go digital, itu terkendala, udah capek, belum lagi ngurusin anaknya sekolah, belum lagi ngurusin customer yang komplain misalnya gitu ya. Jadi habis waktunya di situ. Nah itu yang menjadi kendala. Solusinya gimana? Seperti yang sampaikan Mbak Yeni tadi, kalau memang tidak sempat untuk go digital, ada pihak jasa-jasa yang bisa membantu gitu kan. Nah kita kerjasama dengan mereka. Itu bisa diterapkan ya. Nah saya mau ngasih contoh Bapak Ibu ya, ada di Malang di tempat kami ada seorang ibu, tahun lalu saya memberikan pelatihan, dia orang Medan, baru pindah ke Malang ikut suaminya ya, baru berapa tahun di sana, jualannya itu hanya lewat WA ya, tapi penjualannya kenceng ya, dan itu bisa diterapkan hanya berbekal dari WA saja. Jadi kalau memang pahamnya WA ada fokusin, perbanyak kontak dengan para teman-teman gitu ya. Kalau fokusnya di Instagram, fokusin di Instagram gitu ya. Jadi banyak yang bisa kita lakukan. Baik, terima kasih, semoga bisa menjawab ya. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sangat luar biasa. Boleh dong tepuk tangan untuk 3 narasumber kita pada hari ini. Iya, kita akan adakan sesi foto bersama dulu. Baik, kami persilakan untuk maju ke depan. Ketiga narasumber kita yang sangat luar biasa membagi pengalaman dan ceritanya pada hari ini. Ya, boleh dong sesi dokumentasi. Baik. Oke. Oke, ya kita mungkin sama peserta juga, boleh peserta berdiri, ya di bawah, ya dari sini, boleh Pak, di bawah Mbak, ya Mas, oke, di bawah, peserta berdiri di tempatnya masing-masing, tempat duduk masing-masing, ya nanti kita akan, ya oke, sip, bersama para narasumber, oke.
Baik, kami ucapkan terima kasih kepada 3 narasumber. Kami persilakan untuk duduk kembali. Baik, kita masih ada satu sesi lagi. Ini adalah acara puncaknya, di mana kita akan mengetahui program Diplomat Success Challenge itu seperti apa, bagaimana submitnya, bagaimana kita ikut di dalam program ini, dan mungkin kita akan masuk menjadi perwakilan dari Provinsi Sumatera Selatan, sama seperti Mbak Terry di Diplomat Success Challenge tahun 2024. Nah, sekedar informasi aja, tadi ada Mas Beni ya, boleh dong berdiri Mas Beni. Ini Mas Beni, kebetulan beliau menawarkan promosi gratis untuk UMKM yang ada di Kota Palembang. Boleh dong tepuk tangan untuk Mas Beni. Nanti mungkin setelah ini bisa hubungi Mas Beni untuk untuk mempromosikan UMKM yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Baik, baik. Oke, baik. Kita mulai acara kita pada hari ini, yaitu adalah DSC Diplomat Success Challenge season yang ke-15 Roadshow Palembang. Wong Kito bikin gebrakan. Ini ada video after movie. Boleh dong tepuk tangan untuk DSC. Season 15 Roadshow Kota Palembang. Boleh dong tepuk tangan untuk mereka bertiga. Iya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol panjang lebar tentang DSC, begitu? Baik, kami persilakan. Iya, mungkin kita akan present dulu ya, Pak. Present dulu, nanti baru kita sesi tanya jawab biar teman-teman yang ada di sini lebih memahami lah bagaimana dan lain sebagainya. Oke, baik. Kami persilakan untuk Mbak Sapira mungkin. Ya, Mbak Audi dulu. Iya. Mbak Audi dulu untuk present perihal tentang DSC. Baik, boleh present. Thank you.
Selamat pagi semuanya. Mungkin mau denger semangatnya dulu ya. Boleh tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Oke, thank you. Mungkin sebelumnya saya izin menyapa dulu ada Mbak Yeni, Mas Gali dan juga Mbak Terry ya. Terima kasih banyak karena sekalian juga terima kasih untuk teman-teman UMKM juga peserta yang sudah hadir pada hari ini. Kita senang sekali tentunya dari DSC bisa menyelenggarakan City Roadshow yang di Palembang. Harapannya nanti di sini teman-teman bisa mendapatkan banyak informasi tentang apa sih DSC kira-kira. Bisnisnya teman-teman itu bisa nggak ya menjadi salah satu bisnis yang layak untuk kita modali senilai 2,5 miliar gitu. Nah mungkin sebelum masuk ke sana kita mau sharing dulu ada video perjalanan kira-kira kalau misalnya ikut DSC itu tahapannya ada apa aja sih gitu. Mungkin boleh dibantu sebelum slide ini Mas. Yang video di awal. Ada. Di slide yang ketiga kalau nggak salah. Sebelum ini, oke deh, ya betul ini betul. Baru didengar juga atau mungkin teman-teman di sini juga udah dengar, entrepreneurship is a lonely journey. Jadi mungkin tadi kita juga sudah mendengar ya ceritanya Mbak Yeni, mungkin Mas Gali juga dan juga Mbak Terry tentang ternyata perjalanan untuk menjadi seorang entrepreneur itu sangatlah susah gitu. Yang mana di sini makanya Diploma Success Challenge atau DSC hadir untuk menjembatani para entrepreneur dalam membangun bisnisnya. Mungkin bisa next. Next lagi boleh? Nah ini, jadi kita berangkat dari bahwasanya kita memandang, oh ya ternyata perjalanan untuk menjadi seorang pengusaha itu tuh sangatlah susah. Nah ini mungkin ilustrasinya kita bisa membayangkan kesuksesan dari seorang pengusaha itu digambarkan dengan the iceberg illustration. Jadi di mana mungkin di tahap yang apa yang bisa kita lihat dari seorang entrepreneur itu adalah orang-orang yang ya udah sukses, punya uang banyak, terus networking bisnisnya sangatlah luas dan lain sebagainya. Tapi kita lihat nggak sih apa yang nggak bisa kita lihat di balik seorang entrepreneur yang sukses? Mungkin tadi dari ceritanya Mbak Yeni yang dia dulu seorang employee dari bank, terus sampai akhirnya merintis untuk membangun bisnisnya sendiri gitu. Jadi itulah mungkin motivasi yang DSC ingin bangun di sini adalah kita ini nggak cuma sebuah ekosistem bisnis yang menjembatani teman-teman untuk bisa maju dalam bisnisnya, tapi di sini kita juga ingin membersamai bahwasanya itu seorang entrepreneur itu tuh
akan banyak dihadapkan dengan proses mereka ketika struggling, mungkin dihadapkan dengan rasa cemas, burnout, kemudian mungkin desperate juga, dan mungkin atau bahkan ngerasa mungkin ingin menyerah juga gitu ya sebelum sampai ke tahapan kesuksesannya. Mungkin next lagi. Oke, jadi di sini kami hadir di Diploma Success Challenge yang nggak cuman menjadi program kompetisi kewirausahaan, tapi di sini kita juga berusaha untuk menjembatani teman-teman para generasi muda, khususnya juga UMKM yang punya mimpi besar untuk membangun bisnisnya. Jadi di sini kita nggak cuman ingin menawarkan dana hibah modal senilai 2,5 miliar, tapi di sini kita ingin lebih luas dari itu. Teman-teman bisa berkesempatan untuk mendapatkan jejaring bisnis yang lebih besar, kemudian dapat pembinaan juga, kemudian dapat edukasi juga dari para coach atau mungkin para dekom nanti yang akan terlibat dalam program DSC ini. Nah, mungkin yang terakhir sebelum nanti kita masuk ke program, boleh di next. Oke, nah ini mungkin bridging yang terakhir teman-teman di sini, mungkin yang kepo-kepo tentang Diplomat Success Challenge itu seperti apa, silakan boleh langsung follow Instagramnya di @diplomatsukses. Di situ teman-teman bisa langsung mendapatkan banyak update juga tentang mungkin proses atau mungkin alur pendaftaran, kemudian kira-kira nanti kita akan ada roadshow di mana lagi, dan mungkin lain-lainnya mungkin teman-teman juga bisa tanyakan gitu. Mungkin next. Oke. Untuk programnya boleh di next lagi, next lagi. Nah, ini history dari DSC dari tahun 2019, kemudian 2020, 2021 dan 2022. Boleh di next lagi. Dan ini history DSC pada tahun 2023. Nah, programnya itu ada apa aja sih sebenarnya? Kita tuh ada Board of Commissioner, di mana merupakan pihak yang melakukan penilaian dan penjurian untuk tahapan eliminasi dan juga pemberian dana hibah dari DSC sendiri, yang juga representasi dari Wismilak juga dalam acara DSC selama 14 tahun terakhir. Kemudian kita juga ada coach, yang dimana para expert yang memiliki pengaruh untuk dapat menginspirasi para peserta yang ikut serta di dalam program DSC itu sendiri. Kemudian melakukan penilaian kepada peserta yang mengikuti di DSC tersebut. Dan ada Den juga yang sekarang hadir, ada Mbak Terry. Den sendiri itu apa sih sebenarnya? Den adalah Diplomat Entrepreneur Network, yang dimana itu para alumni dari DSC sendiri. Kemudian ada kolaborator yang merupakan pihak yang menjadi kolaborator pada saat fase bootcamp dan veteran. Boleh di next? Nah, di sini ada Dewan Komisioner. Yang pertama ada Pak Sur, kemudian ada Pak Helmi Yahya, dan ada Bu Antarina juga. Di sini ada coach. Coach kita ada 4 yang nantinya akan hadir di DSC juga. Ada Mas Jupaka sebagai serialpreneur, kemudian ada Mas Tio dari Kopi Tuku, ada Mbak Nilam Sari dari founder dan BizDev Direct PT Sari Kreasi Boga TBK, kemudian ada Ko Arif dari CEO PT Agrindo. Nah, ini ada beberapa Den yang sudah mengikuti DSC dari sebelum-sebelumnya. Ada Mbak Ayu dari Rosalind Cheese, kemudian boleh di next lagi. Next, ada Mas Zuhandri dari Lapak Cindo, kemudian ada Mbak Dini dari Damakara, ada Mbak Terry juga dari Iwak. Ini beberapa produk yang ditampilkan oleh peserta yang nantinya di DSC tersebut, nah akan dipresentasikan juga pada ke coach dan Dewan Komisioner kami. Nah,
untuk kategori dan subkategori bisnis yang apa aja sih yang bisa diikuti pada DSC, kita ada 5 kategori. Yang pertama ada sektor komoditas dan manufaktur, yaitu ada pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, logistik, dan otomotif. Kemudian yang kedua, kita juga ada sektor makanan dan minuman, makanan minuman kemasan, restoran, kemudian ada frozen food juga. Kemudian yang ketiga ada sektor kreatif, ada kria tekstil, pakaian jadi, furniture, animasi, fotografi dan video, media property, real estate, dan building construction. Kemudian yang keempat kita juga ada sektor inovasi, yaitu komputer dan pemrograman, mesin dan elektronika, energi, terbukaan, finance. Kemudian yang terakhir kita juga ada sektor health, education, dan body care, yaitu ada domestik, farmasi, olahraga, pendidikan, dan kesehatan. Nah, untuk tahapan dari DSC sendiri itu nanti kita bakal ada kick off yang sudah dilaksanakan pada tanggal 20 Juni kemarin 2024. Kemudian roadshow ini masih berlangsung dari bulan Juni hingga bulan September 2024. Kemudian setelah itu nantinya ada proposal dan vlog selection, di mana seleksi proposal untuk mendapatkan 450 besar yang akan masuk ke fase national selection. Kemudian untuk national selection sendiri akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2024, di mana para peserta lolos akan dibagi menjadi 2 kota, kota Jakarta dan kota Surabaya. Kemudian untuk bootcamp akan dilaksanakan pada bulan November. Peserta yang lolos akan diumumkan dalam 1 kota dan akan diberikan pembinaan selama durasi 6 hari, di mana di hari ke-6 peserta akan diberikan challenge untuk menentukan siapa di antara mereka yang akan lolos ke fase berikutnya. Dan kemudian ini ada battle round pertama di bulan November juga. Di battle round pertama ini nantinya peserta akan diberikan study case challenge juga yang menjadi penilaian bagi mereka juga. Kemudian ada battle round kedua di bulan November, sama juga untuk study case atau challenge juga yang menjadi penilaian bagi mereka semua yang nantinya bakal ke final pitch. Di final pitch sendiri di bulan November akan melakukan pitching bisnisnya masing-masing kepada Dewan Komisioner untuk mendapatkan modal hibah usaha mereka sendiri. Kemudian ada final day yang terakhir di bulan Januari, tahapan terakhir dari program ini, di mana akan ada inaugurasi dari para peserta yang mendapatkan dana hibah modal usaha. Begitu. Mungkin sedikit tambahan ya, untuk pendaftarannya nanti teman-teman mungkin bisa mulai mendaftarkan bisnisnya, mungkin bisa di next dulu Kak, ada link dan juga scan barcode. Betul, nah ini, jadi jadi teman-teman nggak perlu repot ya untuk menyiapkan template proposalnya seperti apa, karena tinggal langsung aja masuk ke link atau mungkin scan barcode. Jadi di situ nanti teman-teman silakan untuk di tahap awal mengisi beberapa pertanyaan yang sudah kami sediakan di G-Form. Nah, untuk masa pendaftaran sendiri nih Kak, jadi kita masih lama, masih kita buka sampai tanggal 22 September 2024. Jadi harapannya nanti setelah sesi ini teman-teman bisa ini ya, tergetak untuk daftar ya, daftarin bisnisnya. Kayaknya udah mulai itu. Betul. Sama ini lagi sih, mungkin info juga bahwasanya DSC ini sebenarnya kita nggak cuman menerima ide bisnis yang mungkin sudah existing ya, tapi mungkin di sini teman-teman udah ada punya ide bisnis tapi belum jalan. Nah, kira-kira bisa ikut nggak ya? Itu bisa. Jadi kami menerima ide bisnis dalam bentuk yang mungkin sudah existing, mungkin sudah beromset juga, atau mungkin masih dalam tahap konsep, berupa konsep itu juga nggak apa-apa, kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya Mbak Audi dan Mbak Safira. Mungkin kita ada beberapa pertanyaan sih Mbak terkait tentang DSC. Gimana sih Mbak cara DSC untuk mendukung UMKM lokal begitu? Kalau untuk cara mendukung mungkin dengan adanya program DSC sendiri itu yang kita sudah selama 15 tahun ya Kak. Jadi di tahun 2024 ini kita sudah memasuki season ke-15 dan artinya
dari Wismilak Foundation itu sendiri berkomitmen dan kita juga berkonsisten untuk turut mendukung UMKM yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa tampil, waktunya show off nih. Kira-kira bisnisnya itu bisa kami bersamai enggak ya? Karena itu tadi sih sebenarnya dari DSC ini kita nggak cuman kamu dapat dana hibah sebesar 2,5 miliar, udah enggak. Tapi nanti setelah itu akan ada long term benefitnya gitu. Jadi selain dapat mungkin dana hibah itu tadi, tapi teman-teman juga bisa dapat jejaring bisnis yang lebih oke. Berarti ada ekosistem setelahnya. Betul. Dan berkesempatan juga kayak Mbak Terry jadi DEN ya, Diplomat Entrepreneur Network, di mana nanti teman-teman yang sudah lolos sampai ke tahapan inkubasi itu juga menjadi alumni DSC gitu. Nah, mungkin sama satu lagi selain itu, selain mendapatkan dana modal usaha ya, nanti teman-teman juga akan mendapatkan pendampingan atau mentorship dari partner kami juga itu selama 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu setelah mungkin dapat dana hibah, nanti teman-teman akan dibimbing kira-kira mungkin dari aspek ESG-nya seperti apa, dari aspek marketingnya seperti apa, mungkin dari brandingannya juga seperti apa gitu. Oke, berarti didampingi sampai kira-kira UMKM ini growth ya Mbak ya, kira-kira seperti itu Mbak ya. Oke, tantangan utama nih dari tim DSC untuk mengajak UMKM untuk gabung dalam program ini bagaimana sih? Ya, jadi kalau tantangan utamanya apa ya? Mungkin lebih ke gimana sih caranya kita untuk menarik awareness-nya mereka ya, dan ketertarikan, willingness sih, lebih ketersediaannya mereka untuk kira-kira mungkin banyak yang itu tadi sih, kita dealing dengan insecurity mungkin dari masing-masing UMKM yang ngerasa kira-kira bisnisku cocok nggak ya untuk aku hibahin gitu. Ya, yang biasanya permasalahan yang terjadi lah yang ditemuin di dalam program DSC begitu. Oke. Selama program atau? Selama program, kan banyak kan UMKM yang ikut dalam program DSC kan. Nah, permasalahan-permasalahan yang mungkin ya kayak tadi dijelaskan kewarasan kah atau bagaimana yang mungkin diarahkan oleh coachnya, oh kayak gini kayak gitu. Ya itu tadi sih Kak, jadi lebih ke gimana sih mungkin kita berusaha untuk itu tadi kita berangkat dari bahwasanya entrepreneurship is a lonely journey. Tapi di sini DSC hadir untuk membersamai nih teman-teman UMKM. Jadi harapannya pada saat mungkin mulai dari tahapan seleksi sampai nanti teman-teman sudah menjadi alumni dari DSC, harapannya itu tadi mungkin secara mental dan juga secara fisik mereka jadi lebih tangguh, betul. Sama mungkin untuk pemenang ya, best of the best dari tahun kemarin kita di DSC season 14 itu masih fresh grade. Jadi fresh graduate S1 lulusan dari ITB, jadi bayangkan umurnya masih 22 tahun tapi dia sudah menjadi best of the best dari Diploma Success Challenge season 14. Itu dia punya bisnis salad, jadi salad sayur gitu, dia jualan di Bandung, dia coba ikut beberapa kompetisi juga, salah satunya di DSC dan kebetulannya di tahun kemarin dia dapat juara 1, betul. Oke, baik. Mungkin kita geser ke Mbak Terry dulu ya. Karena Mbak Terry adalah alumni dari DSC tahun 2022 ya Mbak ya. Jadi Fauzan lumayan kepo nih, apa yang ini dari alumninya nih, apa manfaat dari ikut program ini Mbak? Ya, Mas Fauzan, untuk setelah saya ikuti ya, di sini DSC itu memegang 3P, paham, piawai, dan persona. Jadi kita sebagai pembisnis tidak hanya paham produk, tapi kita piawai. Namun kita juga nggak bisa paham piawai kalau kita nggak punya persona, nggak ada attitude. Sekarang udah mungkin kita udah krisis ya dengan zaman yang semakin high tech. Nah, di sini saya mengerti bagaimana bisnis di luar itu bersaing. Ada yang kejam, ada yang soft, ada yang teamwork, ada yang kolaborasi. Di sini kita belajar adaptif. Kita berkumpul bersama teman-teman pembisnis, pengusaha, macam-macam ide, macam-macam semangat di sini. Ini satu frekuensi Mas, dibimbing dengan sama mentor yang memang sudah praktisi, dia lihat dari sudut pandang, kamu kurangnya ini. Jadi ini ibaratnya jalan tol. Kalau kita mau ke Lampung harus belok-belok. Kalau udah di jalan tol, kenapa nggak pakai jalan tol? Itu aja. Terima kasih. Baik,
Boleh dong tepuk tangan untuk Mbak Terry berbagi pengalamannya. Nah, mungkin kita akan buka sesi tanya jawab terkait program DSC. Boleh? Ada yang ingin bertanya terkait tentang program DSC? Kira-kira? Iya. Boleh, Mas? Terima kasih. Nama saya Haryono. Saya akan langsung aja Mbak ya. Mau nanyakan tentang program DSC tadi untuk bukan saja kepada pengusaha-pengusaha atau UKM yang sudah eksis, tapi juga berbentuk suatu wacana atau rencana-rencana atau konsep yang itu yang bisa juga dimasukkan dalam proposal itu. Itu mekanismenya bagaimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mas. Mungkin bisa langsung dijawab aja. Terima kasih untuk pertanyaannya ya Kak. Jadi tadi itu maksud saya untuk yang ide bisnis yang mungkin belum existing ya. Tapi di sini tuh dalam konteks bahwasanya ide bisnis ini tuh Kakak udah tahu nih kira-kira plan kedepannya itu bisnis ini mau dikembangkan secara potensinya seperti apa. Mungkin mau dibawa kemananya itu sudah ada jalannya gitu. Jadi mungkin sudah ada roadmapnya lah kalau nggak salah kayak gitu ya. Jadi nanti dari kakaknya silakan mungkin langsung cek aja dulu di Bitly yang tadi ya, Bitly DSC Season 15 itu bisa dicek dulu, bisa di screening pertanyaan-pertanyaannya mungkin terkait mungkin profil data diri juga, terus mungkin ide bisnisnya itu seperti apa, di bidang apa, nanti UMKM-nya ini nanti akan dibawa kemana dan lain sebagainya gitu sih. Jadi mungkin langsung aja bisa scan barcode tadi ya Kak ya. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaannya silakan bisa langsung cek di situ. Atau mungkin kalau untuk update lebih lanjutnya silakan langsung follow di Instagram kami @diplomatsukses gitu. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya terkait program DSC? Oke, baik. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aup Ibnu Abbas dari unit usaha Jus Kurma Etawa. Yang saya mau tanyakan, dari DSC tadi dicari berapa? 450 ya. Dari 450 itu berapa kuota yang nanti disaring maksudnya? Dan yang kedua, itu kan kita ini sebagai masih pengusaha kecil, kita nanti akan disuruh ke atau Surabaya ke Jakarta ya. Nah yang saya tanyakan apakah ada akomodasi untuk kami? Karena kami akan meninggalkan usaha kami maksudnya gitu. Ya terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Oke, jadi kalau untuk yang tadi, mungkin Kak Safir tadi ada mention 450 besar ya. Jadi kalau untuk kuota proposal yang di tahun ini Kak, di DSC 15 ini kita targetkan di angka 30.000 proposal. Karena di DSC tahun lalu itu proposal yang masuk ke kami itu ada di angka 29.000 sekian. Nah nanti untuk yang masuk ke tahapan national selection itu, sebelum national selection itu kita akan kurasi dulu sebanyak 2.500. Nah 2.500 besar ini nanti akan diberikan tugas untuk membuat vlog pitch itu biasanya selama 1 menit. Jadi nanti kakaknya kalau misalnya lolos sampai tahapan 2.500, kakak akan membuat video 1 menit itu perkenalan ide bisnisnya kakak seperti apa dan sebagainya. Terus nanti kalau misalnya lolos akan masuk ke tahapan national selection itu kita seleksi 450 besar dari yang 2.500 itu. Nah 450 besar ini nanti biasanya akan kita bagi di kota Jakarta 225, di Surabaya 225. Jangan khawatir untuk akomodasi nanti juga akan dari pihak DSC yang tanggung gitu. Baik, terima kasih. Boleh Kak? Langsung. Selamat siang para narasumber. Saya Denny, yang saya mau tanyakan, DSC sampai sekarang berapa jumlah anggotanya? Yang kedua, cara pendaftaran DSC itu gimana? Itu aja, makasih. Baik, terima kasih. Mungkin kalau spesifiknya jumlah DSC yang apa tuh Kak? UMKM-nya atau DEN-nya? Dua-duanya ya. Kalau UMKM-nya harusnya lebih dari 100. Ini yang untuk yang semua pendaftaran ya, dari tahun 2010 sampai 2024 ini itu kita sudah menerima di angka 130.000 proposal, which is itu kan berarti kan untuk pendaftaran DSC sendiri ini kan kita lakukannya perseorangan Kak. Jadi bukan misalnya satu grup daftar
bisa semuanya enggak, tapi UMKM ini tuh maksudnya kita representasikan hanya di satu orang. Jadi kurang lebih selama 15 tahun yang sudah masuk ke kami ada 130.000 proposal, berarti itu representatifnya 130.000 UMKM. Kalau untuk total Diplomat Entrepreneur Network atau mungkin alumni seperti Kak Terry ya, itu sampai di season 15 ini kita di angka 1.321 den yang tersebar di seluruh Indonesia. Gitu. Terus kalau untuk pendaftarannya tadi mungkin bisa ditampilkan lagi ya Kak, pendaftarannya. Ya, boleh bisa langsung ditampilkan kembali. Nanti mungkin bisa difoto dulu. Betul. Nanti bila boleh dilihat-lihat dulu boleh. G-formnya, apa yang mau dipersiapkan dan lain sebagainya. Nanti teman-teman yang hadir di sini di rumah gitu udah siap data-datanya. Betul. Atau sama di Instagram Diplomat Sukses itu kita juga sudah ada posting semacam video tutorial kalau misalnya makanya daftar lewat langsung websitenya diplomatsukses.com. Jadi untuk pendaftarannya sendiri kita buka di dua cara. Ada cara yang mungkin melalui website resmi kami yaitu diplomatsukses.com atau melalui bit.ly DSC season 15 gitu. Ya, atau katanya tadi juga ada grup ya untuk yang acara hari ini, nanti dari Mbak Safira akan bantu share linknya gitu. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin kita tutup ya Kak? Gak apa-apa ya? Kita tutup acara kita. Kita akan ada foto bersama dulu dengan para narasumber. Boleh? Ke depan, ya kita foto bertiga dulu. Ini tim DSC dan Den dari Lokal Heroes ya, Lokal Heroes Kota Palembang. Ya, nanti tim dokumentasi. Baik, mengingat waktu juga sudah pukul 12. Baik. Dengan peserta boleh? Ya, dengan peserta untuk dokumentasi boleh dibawa, Mbak? Iya. Boleh peserta untuk dipersilakan untuk berdiri di tempatnya masing-masing. Kita akan foto dengan tim DSC. Oke, iya, duduk di sini. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya berbagi cerita tentang program DSC, tim DSC dan Din dari Lokal Heroes ya, Lokal Heroes DSC season 15 Roadshow Kota Palembang. Mungkin berakhir dari sesi yang kedua, berakhir juga acara kita pada hari ini. Saya selaku moderator pada hari ini mengucapkan banyak terima kasih. Saya Fauzan Aziman pamit undur diri. Saya akan kembalikan kepada MC. Oh iya, oke. Untuk penanya-penanya tadi boleh untuk maju ke depan ya. Kita ada sedikit bingkisan, kenang-kenangan begitu. Boleh untuk maju ke depan. Kita akan ada foto sesi bersama, foto bersama. Oke, untuk yang memberikan pertanyaan pada sesi talk show dan juga saat sosialisasi DSC tadi boleh maju ke depan. 4 penanya talk show yang di sesi pertama dan 3 penanya yang boleh silakan. Boleh, silakan ya langsung ke depan aja. Silakan maju ke depan. Untuk tim dokumentasi boleh bantu untuk dokumentasinya. Boleh dari tim DSC mungkin? Ya, silakan untuk tim DSC memberikan goodie bag-nya kepada para peserta yang udah bertanya.
Baik, kita izin untuk 4 penanya di talk show dulu ya. Untuk dokumentasinya kami mohon izin Mbak Terry untuk kasih bingkisannya. Oke. Iya, nanti. Oke, baik. Oke, baik. Kami persilakan untuk Mbak Sapira untuk meneruskan bingkisan dari tim DSC untuk 3 penanya di sesi yang kedua ya. Oke, baik. Untuk yang duanya itu akan berbentuk voucher ya. Untuk berbentuk voucher nanti mungkin bisa dihubungin dikonfirmasi ke tim panitia. Kita akan dokumentasi dulu. Boleh? Dokumentasi dulu kepada peserta. Boleh? Mbak Terry. Ini peserta yang aktif ya, aktif bertanya. Ya. Boleh Mas Gali? Ini. Iya. Narasumbernya mungkin bisa di tengah ya. Mbak Yeni, Mbak Terry di tengah. Mbak Sabira, mungkin Mbak Audi juga? Hilang ya? Oke, Bapak boleh geser sedikit Mbak? Ya. Ibunya boleh geser sedikit. Oke, sip. Ya. Kita dokumentasi terlebih dahulu. Oke. Kasih sengih yang terbaik. Oke, baik. Kami ucapkan terima kasih kepada 3 narasumber dan para peserta yang aktif bertanya pada hari ini. Saya Fauzan Aziman pamit undur diri. Saya akan kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Fauzan yang sudah memandu acara talk show atau acara inti kita pada hari ini. Baiklah, saya peringatan di mana ketika mau mendaftar DSC itu langsung ke linknya aja, dan bagi para peserta tadi yang mendapatkan voucher itu segera dikonfirmasi. Dan di ini setelah kita acara ini jangan sampai kita tidak mendapatkan relasi ataupun networking yang baru, jadi wajib untuk kenal-kenalan karena itu akan membuka peluang bisnis ataupun rezeki kita teman-teman. Dan semoga di acara ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan bagi para pengusaha ataupun yang baru ingin merintis itu bisa sukses dan mencapai goals usahanya. Baiklah, yang kupon tadi di meja regis yang sudah kita dapatkan pagi tadi itu nanti ditukar untuk mendapatkan makan siang. Nanti langsung aja ke meja registrasi lagi, nanti ada dapat makan siang. Baiklah, tidak usah berlama-lama. Sampailah kita di penghujung acara. Sebelum ditutup, saya Putri Nabila Sari selaku pembawa acara pada hari ini. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya peringatkan kembali apabila